Walau sedikit flu, waduh, pembicara kita agak sedikit flu nih guys. Jadi mohon dengarkan dengan baik dan dengan seksama karena ini bakalan jadi seru banget. Oke, nah tema kita malam ini, apakah Upwork masih bisa jadi sumber income besar di tahun 2026? Kita berbicara dengan seorang Upwork girl malam ini ya kan? Asik. Oke, tapi sebelum itu aku izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Muhammad Fitriadi, biasa dipanggil Mas Didi. Lulusan dari Teknik Informatika, bidang multimedia broadcasting. Kemudian pengalaman kerja, co-founder dan project eksekutif dari Sekawan Growth, sekaligus founder dari Rubelo yang menemani teman-teman sekarang. Content creator 2023 sampai sekarang. Kemudian IT operation, pernah jadi DevOps engineer juga. Leader IT support, dan pernah jadi marketing canvassing, dan pernah juga jadi guru produktif IT dan multimedia. Nah, ini kurang lebih hampir 3 tahun aku jadi guru honorer dulu. Wes. Jadi ya, buat teman-teman para pejuang guru honorer, mungkin ini saatnya untuk kalian punya dolar ya kan. Walaupun desa nggak butuh dolar, tapi kita butuh duit dolar ya kan. Oke, untuk sertifikasi sendiri, aku Certified Trainer BNSP 2025 dan alumni dari SGBVA Batch 15 dan Certified Public Speaking dari Berkelas 2024 dan Certified DevOps Engineer di Sistem 2024. Nah, buat yang pengen follow dan connect aku boleh di LinkedIn dengan nama lengkap Muhammad Fitriadi ya, nama akunnya. Tentu banyak Muhammad Fitriadi lainnya di LinkedIn ya kan. Tapi pokoknya yang mukanya yang kayak gini nih, yang sok ganteng ini ya. Kemudian kalau follow di IG boleh banget @riyadi.avergio gitu. Oke, tanpa bersui-sui, berlama-lama, mungkin aku sedikit bridging dulu. Jadi di tengah persaingan yang semakin ketat, AI yang semakin canggih, dan jutaan freelancer dari seluruh dunia, pertanyaannya adalah apakah masih mungkin mendapatkan income besar dari Upwork? Mungkin nggak nih? Nah, kita langsung tanya nanti ke pelakunya ya. Nah, jadi kenyataannya yang sering terjadi adalah fase yang paling sering bikin frustasi itu yang pertama kita itu sudah punya skill dan semangat. Sudah bikin akunnya. Aku juga sih. Yang ketiga sudah kirim banyak proposal. Yang jadi masalah adalah belum pecah telur juga, belum dapat klien pertama. Dan kita, kalau teman-teman pernah ngalamin ini, itu tenang aja ya, teman-teman nggak sendirian. Aku pun juga di fase yang sama gitu. Aku juga belum pecah telur nih di Upwork teman-teman. Jadi ya kita coba deh belajar malam ini gitu kan. Mudah-mudahan bisa nih pecah telurnya. Nah, masalahnya itu bukan di skill ya. Karena ya aku yakin dari banyak dari teman-teman di sini adalah maksudnya rata-rata teman-teman di sini itu udah expertise lah. Ada skill yang bisa dijual. Yang mungkin yang membingungkan adalah cara menjualnya kayak gimana gitu. Nah, jadi banyak freelancer itu gagal bukan karena kurang jago, tapi melainkan karena tidak tahu cara menjual keahliannya. Nah, karena di Upwork orang hebat itu belum tentu menang ya, dan belum tentu juga yang punya pengalaman 15 tahun itu bisa menjual gitu kan. Jadi yang terlihat meyakinkan itu yang seringkali lebih dulu dipilih sama calon klien. Oke, sekarang kita coba main tebak-tebakan nih. Teman-teman boleh jawab A, B, C, D. Nah, dari jutaan freelancer di Upwork, menurut teman-teman, berapa persen yang berhasil mendapatkan proyek bernilai tinggi? Hah? Tinggi ini nilainya berapa ya? Yang Di pakai atas pakai 15 apa dolar gitu deh, kita anggap bro. tinggi gitu kan. Aduh, ampun. Ayo, coba jawab C, 10%, B, 20%, 50%. Ada yang jawab 50%, mantap sekali. D, kurang dari itu. Oke. Wah, ada yang jawab A. Oke. Wah, menarik ini ya. Banyak sekali yang menjawab C, D, A. Tapi paling banyak di C ya. Oke, mari kita cek deh. Kalau kalau di atas 15 dolar kayaknya mungkin masih banyak ya, gitu kan. Nah, tapi buat kita orang Indonesia mah 15 dolar juga udah gede ya, guys. 10 dolar loh udah 100.
70.000 ya kan? Wah, $100 aja udah 1,7, hampir 1,8. Terakhir tadi aku lihat dolar di 17.900 ya. Mulai naik lagi. Kemarin sempat menguat rupiah kita. Bentar doang. Nah, jadi kita berada di satu wadah bersama talenta hebat ya dari Amerika, Inggris, India, Pakistan, Filipina, Indonesia. Nah, di Upwork kita tidak lagi bersaing dengan tetangga sebelah rumah gitu, atau teman satu angkatan gitu kan. Kita bersaing dengan talenta dari seluruh dunia. Pertanyaannya bagaimana cara membuat klien internasional itu melirik dan memilih kita? Nah, mungkin kita pernah berpikir ya, yang sukses di Upwork itu karena bahasa Inggrisnya harus sempurna, tinggalnya di luar negeri, sudah lama main Upwork, punya segudang sertifikat. Nah, jadi karena mindset ini gitu, jadinya banyak yang mundur duluan karena berpikir seperti ini. Padahal bisa jadi ini cuma asumsi teman-teman ya, dan nanti ini kita akan lihat faktanya dari pembicara kita. Nah, jadi tiga kunci utama freelancer sukses itu yang pertama, positioning yang jelas. Yang kedua, profil yang kuat dan menjual. Yang ketiga, strategi proposal yang tepat sasaran. Dan menariknya, tiga hal krusial ini seringkali tidak pernah diajarkan ketika orang baru belajar sebuah skill teknis. Ya, biasanya kalau teman-teman ikut suatu bootcamp, ikut course, biasanya mereka fokusnya cuman di kayak gimana skill teknis itu menyelesaikan masalah, tapi tidak bagaimana skill itu bisa dijual, kayak gitu. Nah, jadi bayangkan potensi ini, gimana kalau ada satu klien internasional bisa menghasilkan income yang jauh lebih besar daripada gabungan beberapa klien lokal. Dan ini benar banget ya, aku sendiri ngerasain 2 jam kerja dari klien dari UK, itu cuma 2 jam per hari, selama 5 hari, itu satu bulannya dapat, aku dapat gaji 2 kali UMR-nya Jogja, gitu. Ya teman-teman boleh cek UMR Jogja berapa ya, tinggal dikira-kira aja. Nah, jadi ini tuh bukan sekadar janji atau mimpi ya, tapi sebuah kemungkinan nyata yang sudah dialami oleh banyak freelancer yang paham cara membaca sistemnya. Nah, jadi malam ini kita kupas tuntas. Jadi ini bukan sekedar teori, bukan jualan motivasi, bukan konten biasa. Jadi teman-teman juga boleh nanya ya kan. Ini murni pengalaman langsung dari praktisi yang sudah membuktikannya. Karena, oke, ada iklan. Oke. Nah, karena cara belajar strategi yang efektif dan hemat waktu adalah langsung dari orang yang udah berhasil membuktikan di dunia nyatanya ya. Nah, nanti sama pembicara kita yang satu ini. Nah, ini dia pembicara kita. Namanya Mbak Marina Harahap, spesialisasi di email marketing dan automation spesialis. Kurang lebih 20 tahun udah bekerja di corporate sebagai procurement. Oh, sorry, sampai meleset-meleset nih lidahku nih. Project Development and Quality Management itu kan sudah transition di dunia remote work dan menemukan true passionnya di email marketing dan automation ya. Nah, jadi udah menolong international brand scalable dengan email system, automate customer journey, dan improve deliverability. Eh, ngomong English kok, sorry teman-teman. And growth through strategy, creativity, and right automation. Nah, klien yang udah Mbak Marina handle dari mana aja? Kanada, US, Finland, Australia, dan United Kingdom. Nah, jadi udah banyak banget ya. Sampai sekarang terakhir kemarin kalau nggak salah sih Mbak Marina bilang ke aku klien aktifnya 3 yang masih jangka panjang ya. Dan itu pun masih ada tambah-tambahan klien-klien yang per project gitu teman-teman. Nah, jadi penghasilannya udah di atas $1.000 lah Mbak Marina ini. Nah, jadi teman-teman beruntung banget bisa mendengar langsung dari Mbak Marina nih nanti nih. Nah, dia pernah jadi mentor dan community contributor di mana aja di SGBV Alumni Community, ada di bebaskerja.co dan Support and Coaching 101 ini. Nah, jadi ya udah jadi mentor di berbagai macam platform juga. Ini tadi professional backgroundnya, kemudian certificationnya, ada Clavio Academy, ada Marilet Academy, kemudian Wintercamp Academy, ada S4G Sekawan Growth Email Marketing, SGBVE Career Development Program, dan SGBVE Course Batch 17. Aduh, toolsnya ketutup nih sama punyaku nih. Pokoknya banyak banget nih ya toolsnya ya. Wait, aku minimize dikit deh. Ini di aku kepenuhan.
Nah, toolsnya apa aja? MailerLite, Mailchimp, Klaviyo, Wix, Zapier, Kit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang Mbak Marina di mana? Base-nya di Indonesia, kerja dengan international client, jadi work from home ya, dan fokus pada result gitu. Nah, jadi ya teman-teman perlu mendengarkan banyak nanti nih, dan boleh banget tanya-tanya secara langsung ya, ketika nanti sesinya Q&A. Nah, jadi kita belajar langsung dari ahlinya. Ini udah top rated freelancer, udah berpengalaman handle klien internasional dan hourly rate-nya. Mbak Marina itu pasang di Upwork-nya $25 per jam, teman-teman. Ya udah. Ya, makanya tadi beliau jawab A ya, gitu. Begitu aku bilang $15 ke atas gitu. Nah, ini praktisi aktif Upwork. Jadi setelah kita melihat peluang sekaligus tantangannya, sekarang saatnya kita curi ilmunya langsung, teman-teman. Jadi ya, kita sambit aja malam ini, gitu kan. Upwork girl kita. Oke, Mbak Marina, are you ready? Are you here with us? Ya, halo. Halo Mas Didi, halo teman-teman semua. Oke. Gimana Malam. kabarnya malam ini Mbak Marina? Alhamdulillah sehat Mas, walau sedikit flu. Asik walau sedikit flu, nggak apa-apa ya kan. Yang penting semangatnya buat teman-teman semua nih ya kan, semangat berbagi. Jadi ya mudah-mudahan flu-nya semakin ringan nih nanti setelah ngelihat semangat teman-teman semua ya Mbak Marina ya. Iya, 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 iya. Maaf Oke, ya kalau silakan. suaranya agak sedikit bideng ya. Iya, betul. Oke, wah itu dari Mbak Fenty. Oke, teman-teman udah ready belum? Kalau udah ready boleh kasih react-nya, kasih react love-love-nya dong buat Mbak Marina ini. Pada semangat Kasih. kayaknya nih malam ini. Iya. Oke, semuanya. Wah, udah banyak nih yang kasih react-nya. Oke, langsung saja kita sambit Mbak Marina. Silakan Mbak Marina. Oke, thank you Mas Didi. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Mm, mm, mm. Oke, apakah sudah terlihat Mas? Teman-teman yang lain ada Udah, kelihatan aman. jelas nggak ya? Ya, Aman? jelas. Oke. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah dibuka oleh Mas Didi ya, teman-teman semua, salam kenal, saya Marina. Dan di sini saya akan bawakan seperihal seputar Upwork. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya teman-teman saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang sudah pernah dengar Upwork tapi belum pernah coba? Atau mungkin sudah pernah bikin account tapi belum dapat klien, atau bahkan sudah apply tapi belum dapat interview ataupun discovery call maupun pecah telur gitu. Siapa ya kira-kira? Ada nggak ya kira-kira ya? Ada kok Mas? Wah, sudah bikin account, belum apply. Wah, sayang kali udah punya account tapi nggak apply. Lewat tuh dolarnya Kak. Belum pecah telur, oke, nggak apa-apa. Masih banyak teman-teman yang belum pecah telur juga. Sudah bikin ACC tapi belum maximize. Oke, wah banyak juga yang sudah punya ya, tapi belum maximize semua. Oke, eh hari ini di sini saya nggak akan ngajarin cara gimana cepat kaya dari Upwork. Nggak ya, tapi saya ingin kasih gambaran bagaimana realistis Upwork itu bekerja, siapa yang cocok masuk ke platform ini dan kenapa ada remote worker yang bisa dapat klien lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Sekali lagi, screenku aman kan, Mas? Aman, aman. Aman, aman. Oke, oke. Ya. Oke. Biasanya sebelum orang mencoba masuk ke Upwork, mereka sudah kalah duluan di mindsetnya atau di pikirannya. Banyak yang bilang Upwork itu sudah terlalu ramai, susah dapat klien, harus jago coding lah. Ini yang paling ekstrim ya. Kebanyakan orang berpikir di Upwork itu harus jago coding. Dan yang paling banyak fear orang freelancer ataupun remote worker itu untuk step in di Upwork adalah harus jago bahasa Inggris. Padahal nggak jago-jago bahasa Inggris pun banyak di sana. Bisa stand out.
Nah, tapi pertanyaannya adalah, kalau memang sudah tidak ada peluang, kenapa setiap hari masih ada ribuan proyek yang baru? Kenapa masih ada remote worker yang baru yang berhasil dapat klien? Gitu. Masalahnya bukan karena Upwork terlalu ramai. Seringkali masalahnya karena kita yang belum tahu caranya untuk tampil yang relevan. Gitu ya. Nah, ini paling banyak yang dipikirkan orang ketika step in ke Upwork. Padahal Upwork itu bukan mencari siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling relevan. Oke, what is the Upwork? Nah, sebelumnya saya ingin luruskan dulu nih. Upwork itu bukan investasi, Upwork itu bukan passive income. Passive income ini dalam artian kita leye-leye, kita duduk-duduk gitu, tanpa do nothing, bisa dapat income. Tidak ya. Dan Upwork bukan platform yang menghasilkan uang ketika kita tidur. Upwork adalah marketplace, sama halnya seperti Tokopedia yang mempertemukan pembeli dengan klien. Namun di sini Upwork mempertemukan klien dengan freelancer ataupun remote worker-nya gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ingin mendapatkan income tapi tidak aktif ataupun tidak eager to learn, eager to grow, Upwork is not good choice for you. Tapi kalau teman-teman di sini benar-benar pengen jadi seorang remote worker ataupun freelancer yang sustainable, grow long term, Upwork is good choice for you. Oke, banyak orang ketika pertama kali masuk ke Upwork itu fokusnya langsung cari job. Nah, eee, beberapa, dari freelancer-freelancer lain yang sering datang ke saya, mengalami hal yang seperti ini. Mereka lupa bahwa sebelum klien interview kita, ada beberapa hal yang klien lihat dulu, screening dulu tentang Upwork-nya kita. Yang dilihat klien pertama kali itu adalah headline-nya kita di profile. Ini ya, headline kita ini adalah profilnya kita ini adalah sebenarnya CV, portofolio ataupun personal brandingnya kita yang dibuat dalam satu tempat. Kalau profile tidak menjelaskan siapa kita dan masalah apa yang bisa kita bantu selesaikan, klien biasanya akan skip. Oke, di Upwork itu apa aja yang ada? Nah, di sini headline. Headline kita harus benar-benar clear dengan sekali screen, klien bisa tahu kita ini apa, fokus di bidang apa, dan kita solve masalah apa. Nah, di sini pentingnya profile komplit itu harus 100%. Dan kebanyakan orang yang pertama kali tap in ke Upwork itu tidak mengkomplitkan ini. Padahal itu adalah salah satu screening utama klien ketika melihat kita ya. Setelah itu kita di sana juga ada portofolio. Portofolio ini adalah gambaran work ataupun project yang pernah teman-teman lakukan yang benar-benar teman-teman pahami bagaimana flow-nya di sana. Dan ini sangat-sangat valuable untuk attract client. Selain itu ada skill text juga. Skill text ini adalah yang membantu ngeboost akunnya teman-teman secara algoritma di Upwork. Jadi SEO akan membaca akunnya teman-teman itu melalui detektif dari skill tersebut. Selain itu ada certification. Ya, of course, certification itu needs dan dibutuhkan dan sangat penting untuk attract the first attract client. Nah, ini bukan suatu hal yang wajib, tapi harus ada ya, karena dengan certification itu membuktikan kalau teman-teman itu memang benar-benar capable di tools itu ataupun di skill tersebut. Selain itu ada yang namanya project catalog. Jika 2 minggu yang lalu kita berbicara di Fiverr itu ada gig, nah di Upwork itu ada project catalog. Semua sistematisnya, semua susunannya, skemanya itu hampir sama dengan Fiverr. Kalau di Fiverr kemarin itu dijelaskan sama Kak Marcella itu sangat detail soal gig. Nah, di Upwork ini project katalog ini hampir hampir mirip, almost mirip, hampir mirip lah dengan gig di Fiverr. Nah, ini di sini dia cuman di Upwork kita
package dia dalam satu, kita rangkum dia dalam satu package gitu ya. Jadi klien tinggal pilih project mana yang cocok untuk mereka. Dan di sini juga kita bisa bandrol harga based on package-nya. Ada starter, ada medium, ada advance gitu ya. Nah, selain project katalog juga ada work history. Work history ini adalah review dari beberapa klien yang sudah kerjasama dengan kita. Berapa rate ataupun testimonial social proof yang diberikan klien ke kita di fast work yang sudah kita kerjakan. Selain itu juga ada GSS, Job Success Score yang bisa dilihat di sini. Alhamdulillah saya termasuk salah satu talents di Upwork yang 100% job success score dan masuk dalam range top rate. Jadi profil itu adalah literasi digital sebelum klien memutuskan interview kita ataupun hire kita ataupun send invitation ataupun direct message ke kita. Nah, inilah beberapa poin yang harus kita komplitkan ketika kita memulai step in di Upwork. How Upwork actually works? Sebenarnya prosesnya sederhana ya. Klien posting kerjaan, remote worker-nya apply, terus lanjut interview ataupun discovery call, kemudian lanjut hire ataupun kontrak ketika kita sudah deal di sini, di stage ini, dan kemudian kita akan terima payment ketika submit work yang sudah kita kerjakan. Dan uniknya di Upwork itu kita akan terima review. Review ini biasanya every Wednesday, 2 kali dalam seminggu akan dikirimkan ke kita ketika akan closing. Jadi kita bisa mereview semua payment yang kita terima based on job ataupun hire kontrak yang kita terima apakah sesuai atau tidak. Setelah kita approve atau kita tidak ada feedback, maka Upwork Finance akan langsung merilis ke akunnya kita. Di Upwork itu sendiri ada 2 jenis project. Yang mana yang project pertama itu adalah based on hourly contract dan yang kedua adalah fixed price. Hourly contract ini adalah project yang kita sepakati dengan klien based on hourly contractnya kita untuk mengerjakan satu task. Sedangkan fixed price ini adalah budget yang di-found klien per project. Dan ini ada milestone-nya, ada waktu deadline tertentu. Misalnya, satu project dia ada bagi-bagi dalam berapa milestone, ada yang 2 milestone, ada yang 3 milestone, bahkan ada yang 1 milestone. Ini setiap kali kita akan submit works, dia akan found langsung gitu. Jadi ada 2 tipe project di Upwork. Mana yang worth it? Kedua-duanya sih worth it, gitu ya. Oke. Who can build a career on Upwork? Saya sering ditanya nih, Kak, saya bukan programmer, bisa nggak sih? Gitu. Jawabannya sangat bisa, karena coba teman-teman lihat kategori yang ada di sini hanya sebagian kategori yang saya coba rangkumkan ya. Selain ini juga masih banyak. Ini ada beberapa VA, IE ini adalah Executive Assistant, email marketing, content operations, research, bahkan masih banyak lagi di bidang lain yang jobnya masih tersedia banyak. Klien itu datang ke Upwork bukan mencari gelar, tapi mereka mencari solusi. Jadi di Upwork itu klien membeli solusi bisnis. Jadi mereka tidak membeli skill teknis saja gitu. Yang paling klien cari di Upwork itu adalah solusi untuk bisnisnya mereka. So, siapa aja bisa bangun karirnya di Upwork. Oke. Coba kita lihat dari sudut pandang klien ya. Kenapa klien itu pay the remote worker? Logikanya begini, klien tidak bangun pagi lalu berpikir, saya mau hire freelancer remote work, enggak ya. Tapi mereka punya pola pikir, saya punya masalah yang perlu diselesaikan. Nah, untuk itulah saya cari freelancer ataupun remote worker untuk solve saya punya masalah. Nah, apa yang dibeli klien di Upwork ini? Yang dibeli klien di Upwork ini adalah waktu, kepastian ataupun trust,
to lower the risk, the higher confidence, expertise ataupun specialize-nya teman-teman, dan flexibility. Inilah alasan kenapa klien membayar freelancer dan atau para talent remote worker di Upwork itu lebih valuable mungkin dari beberapa platform lainnya. Jadi di sini klien itu adalah hire remote workers itu untuk to save their time, reduce their risk, and get their result faster. Why I personally choose Upwork? Saya pribadi memilih Upwork karena satu hal. Saya suka membangun hubungan jangka panjang. Bukan hanya mengejar proyek sekali selesai. Banyak klien yang kerja sama saya itu datang, lalu banyak klien yang bukan datang sekali langsung hilang gitu, bukan. Tapi mereka hubungan kerjanya itu lebih lama. Jadi ketika dia sudah kontrak pertama, dia akan datang lagi, comeback lagi, comeback lagi. Dan itu yang menurut saya sangat menarik di Upwork. Selain itu, di Upwork itu juga ada long term dan requiring income ya. Dan ketika long term ini terjalin ataupun terbentuk, kita akan mendapatkan yang namanya trend client relationship di akunnya kita. Ini sangat membantu ataupun sangat impact ke performance akunnya kita di Upwork. Di mana relation base ini bukan hanya transaksi sekali seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah repeatable case gitu. Dan ini beberapa impact ketika akunnya kita tuh semakin berkembang, kita bisa grow authority-nya, personal branding yang semakin bagus, klien akan attract kita lebih dulu. Klien akan DM kita, not invitation, but DM gitu. Mereka akan DM kita langsung secara directly menanyakan solusi ke kita gitu. Dan ini beberapa klien yang DM direct ke saya ketika mereka melihat akun performance-nya saya itu. Ketika melihat mereka screen, profile ataupun header-nya saya, mereka langsung this is person I would like to working with gitu. Dan juga di Upwork itu adalah flexible and scalable ya. Scalable-nya ini adalah lebih ke expand grow-nya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masuk dari satu lini ataupun satu niche ketika sudah bekerja dengan si klien itu malah offer hal lain ataupun service lain ke teman-teman. Itu sudah termasuk scalable-nya. Nah, Upwork memberi peluang untuk membangun karir yang lebih jangka panjang, bukan hanya mencari project. Oke, the real client is the real Fireman. Upwork is not just a platform. Sebelumnya teman-teman saya tunjukin ini bukan untuk flexing atau apa ya. Saya ingin menunjukkan bahwa klien di sana tuh memang benar-benar masih ada dan benar-benar ada gitu. Pembayarannya memang terjadi, opportunity-nya memang masih nyata dan masih banyak yang jadi masalahnya adalah bukan untuk ataupun bukan tidak ada ataupun tidak ada peluangnya. The opportunity is real. Masalahnya adalah bagaimana kita terlihat oleh klien. Ya, sekali lagi ini bukan apa-apa ya teman. Dan di Upwork itu mostly klien yang sudah trust ataupun kliennya itu lebih apa ya namanya ya, lebih respect dengan kita ataupun lebih menghargai hasil kerja freelancernya. Salah satu buktinya mereka ketika bila stand ataupun job itu kita submit lebih cepat ataupun on time, mereka akan appreciate kita dengan faster payout seperti ini. Jadi dia tidak menunggu cut off Upwork dulu baru dia pay, tidak. Dia kebanyakan mostly klien di sana itu sangat-sangat ini ya, apa sih namanya ya? Loyal ke freelancernya. Namun ini ketika kalau sudah terbuild trust-nya ya. Dan sometimes beberapa klien juga tidak segan memberikan bonus seperti ini, gitu. Teman-teman, di sini kita bisa lihat loh bahwa memang benar-benar remote worker di Upwork itu dihargai dengan kliennya gitu. Karena sebelumnya kita sudah punya kesepakatan yang jelas ya sebelum kita step in untuk satu pekerjaan, baik itu di interviewnya ataupun di discovery call-nya. Dan ketika deliver kerja itu pun sudah bisa smooth gitu. Dan the end of the weekly also kita akan dapat selalu review dari Upwork untuk memastikan bahwa payment yang kita terima itu sesuai dengan work yang sudah kita deliver. Jadi transparansinya itu di sana sangat-sangat oke. Gitu.
Oke, the real challenge uh, bekerja di Upwork. Kalau menurut teman-teman, apa tantangan terbesar di Upwork? Nah, teman-teman yang udah bikin akun tadi, yang udah bikin, yang belum pecah telur, yang belum, yang sudah apply gitu, kira-kira apa nih tantangan terbesar yang sedang dihadapi teman-teman sekarang? Boleh nih drop di chat nih. Oke, Bayar connect, takut boncos. bayar Wah, connect, lolos bid, profil, lost bid, bill. Wah, semuanya. Kehabisan Kak token Yopi. sebelum dapat klien. Oke, Kak Yopi itu kayaknya desperate banget dia sampai semuanya diborong, Kak. Aduh. Oke, eh sebenarnya yang menjadi masalah terbesar orang di Upwork itu adalah bukan di masalah connect boncos ataupun profilnya ataupun segala macamnya ya. Banyak yang sudah beli connect banyak, banyak orang yang sudah spend bid banyak, banyak orang yang sudah uh, profilnya oke, tapi dia tidak tahu satu hal. Nih, the problem is not competition teman-teman, tapi the problem is visibility. Nah, inilah tantangan terbesarnya di Upwork karena klien tidak bisa memilih orang yang tidak mereka notice di sana, gitu loh. Kenapa mereka tidak bisa notice? Karena teman-teman tidak tidak stand out as your specialist, gitu. Nah, karena di Upwork itu seperti yang kita ketahui, di Upwork itu ribuan ya talentsnya from all the world dari semua semua dunia dengan skill yang lebih-lebih dewa dari kita dengan komunikasi yang lebih jago dari kita, terutama orang-orang yang dari Pakistan, orang-orang dari Bangladesh, mereka tuh almost atau Afrika ya, mereka tuh almost bisa 3 bahasa. Inggrisnya oke, Europe bahasa Yunaninya oke, Prancisnya oke, nah, itu yang menjadi saingan kita. Atau bahkan rate-nya mereka jauh lebih rendah dari kita gitu. Selain itu profil juga tidak jelas. Seperti tadi ada yang jawab profilnya belum gitu ya. Nah, profil yang tidak jelas ini seperti yang kita sepil di awal itu memang harus benar-benar jelas dan clear hingga 100%. Dan di profil itu juga ada kalau bisa teman-teman harus upload yang namanya video introducing-nya teman-teman. Nah, video introducing itu gunanya adalah klien bisa melihat cara komunikasinya teman-teman di sana oke apa tidak. Dan apply yang random. Nah, ini apply yang random itu udah kirim termasuk yang kirim proposal banyak tapi belum dapat view, belum dapat reply atau apa feedback gitu ya. Ini strateginya kurang. Atau yang lebih parah, banyak yang copy paste proposal tanpa relevansi dengan job ataupun pekerjaan yang di-post sama si klien. Nah, ini dia the real of problemnya orang-orang kenapa tidak bisa stand out di Upwork. Jadi masalahnya bukan Upwork-nya yang terlalu ramai, tapi cara kita yang memulainya yang salah. Oke, okay. Why so many remote workers stay invisible? Ketika lihat profil, terlihat sama semua, klien memilihnya pasti bingung ya. Nah, analoginya seperti kita pergi ke pasar, memilih tomat. Tomatnya semua sama tuh, tanpa ada yang nampak glowing, tanpa nampak ada yang lebih gendut-gendut, lebih besar-besar, kita akan bingung memilih gitu kan. Tapi ketika kita melihat dia yang lebih cantik di antara yang lain, tampilannya ataupun lebih spesifik tampilannya dari yang lain, kita akan memilih tomat tersebut. Analoginya begitu. Nah, di Upwork pun seperti itu. Ketika profilnya kita stand out more specific or more specialized compare the others, lebih clear semuanya deliverables overview-nya kita apa di sana dan siapa yang mau kita solve. Kita bergerak di bidang apa, headline-nya kuat, profilnya kita tuh jelas, klien akan lebih more attract kita gitu. Jadi visibility itu adalah kunci orang untuk stand out di Upwork. Karena visibility itu adalah relevansi plus positioning dan akan membangun trust untuk long term ke depannya. What if your profile visible? Nah, gimana kalau profilnya kita tuh kalau sudah visible? Oke, teman-teman akan mulai dapat yang namanya invitation. Invitation notification ini akan mulai datang.
ya. Dan ini akan mulai masuk ke akunnya teman-teman. Ini salah satu tandanya jika akunnya Upwork teman-teman tersebut sudah mulai didetek seorang spesialis di sana ataupun sudah visible untuk di niche tersebut. Oke, eh, kalau tadi kita lihat penyebab invisible, sekarang kebalikannya. Why some remote worker gets interview faster compared to the others? Kenapa ada freelancer yang baru tapi lebih cepat dapat interview? Nah, karena mereka mudah dipahami. Dari mana mereka mudah dipahami? Dari seperti tadi yang saya sampaikan, klien bisa langsung tahu ketika melihat profilnya dia. Siapa dia, dari clear positioningnya dia, strong niche-nya di bagian apa, di bidang apa, masalah apa yang bisa dia selesaikan, dari penjelasan yang ada dia buat di overview-nya dia, terus relevansi proposal yang dia kirim itu menjawab pain point-nya si klien yang dia post di job postingnya, terus cara komunikasinya si talents ini kayak bagaimana, apakah dia enak diajak kerjasama gitu ya. Dan ada juga consistent optimization. Nah, ketika clear positioning, strong needs, complete profile-nya oke, understanding-nya ke client problem itu oke, ketika positioning-nya sudah terbentuk dengan benar, maka akunnya teman-teman itu akan semakin di-boost ataupun semakin dipromosikan oleh si algoritmnya Avok ke target-target klien yang sesuai dengan spesifik needs-nya teman-teman atau spesialis ya teman-teman. Nah, sebagai contoh ini adalah status and trend yang bisa kita cek weekly, monthly ataupun daily di Avoknya kita. Bagaimana sih performance-nya akun Avoknya kita itu di range oleh si SEO-nya Avok? Kita bisa lihat di sana. Dalam kurun waktu seminggu ini ada 38 profil views. Ini termasuk tinggi untuk level di Avok ya, untuk views di Avok. Dan 12 invitation dalam 5 hari. Dalam 5 hari itu kita terima 12 invitation. 12 invitation ini artinya 2 invitation dalam 1 hari. Ini sangat-sangat high performance ya untuk sebuah akun yang specialized di Upwork. Dan yang paling gongnya adalah ketika akunnya teman-teman sudah stand out di sana, bahkan teman-teman tidak butuh yang namanya beli connect. For the real, ini dia. Teman-teman bisa zero proposal, but you can get to hire. Gimana ceritanya bisa dapat 2 hire tanpa kirim proposal? Nah, gitu kan? Nah, teman-teman yang tadi fear-nya banyak sudah beli connect, spend connect, tapi nggak dapat-dapat klien, nggak dapat-dapat hire, nah itu something wrong. Justru kalau kita step in-nya oke di Upwork dengan visibility-nya kita yang oke, positioning kita yang oke, bahkan kita tidak butuh connect untuk dapat hire. Contohnya ini. Ini real ya teman-teman ya. Zero proposal, 1 interview, dan 2 hire. Di sini 1 interview ini karena dia direct message duluan, dan 1 lagi di invitation. Dan keduanya hire. Oke, is Upwork still worth it in 2026? Jadi, apakah Upwork itu masih worth it di 2026? Menurut saya, yes. But, not for everyone. Tapi tidak untuk semua orang. Upwork itu akan worth it jika kalau kamu mau belajar. Ini ya, kalau teman-teman masuk kategori yang hijau ini, oke, okay, Upwork is good choice for you. Is optimize in Upwork. Gitu. Kalau mau membangun trust, mau bermain jangka panjang, ini Upwork masih sangat worth it. There is many thousand of job available there every day. Okay, and many business owner looking for the talents out there every day. Dan kalau kamu masuk kategori yang merah ini, udah deh nggak usah coba-coba. Nanti tidak akan berkembang sama sekali. Karena Upwork itu udah jelas di awal kita bilang dia bukan tempat untuk cari uang yang instan. Upwork itu eh, bukan untuk orang yang tidak mau aktif apply, tidak mau aktif di feed, tidak mau aktif belajar positioning, tidak mau spesifik di bidang tertentu. Nah, ini lebih danger lagi nih teman-teman. Karena per
June 2026 bulan ini Avok itu hanya memberlakukan satu specialized. Kalau sebelum-sebelumnya kita bisa stand out di Avok dengan dua specialized ataupun kita masuk sebagai generalis itu masih bisa. Tapi starting June 2026 ini dia hanya memberlakukan satu specialized. Artinya ketika teman-teman step in ke sana sebagai generalis akan susah bersaing karena algoritmnya Avok akan merange orang yang spesialis terlebih dahulu gitu. Jadi dari sekarang kalau yang mau stand out di Avok harus tentukan spesialisnya teman-teman dari awal. Nah, juga kalau tidak mau konsisten ya itu akan susah berkembang di sana. Avok itu adalah platform oportunitas, bukan platform keberuntungan instan. Oke, ini beberapa opportunities yang saya tunjukkan, yang saya coba tunjukkan, tapi ini bukan screenshot yang saya desain ya teman-teman. Ini adalah real job dari Upwork yang saya ambil beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu. Di Upwork itu masih high demand areas in 2026 itu di bidang email marketing, CRM, executive assistance, operation support, lead generation, content operation, dan masih banyak lagi yang benar-benar masih high demand di Upwork. Jadi, gini, selagi masih ada bisnis kreatif bergerak di dunia ini, di Upwork itu pasti ada job. Opportunity itu masih ada. Cuman yang berubah itu adalah cara klien memilih talents yang dia ajak untuk kerja. Clients itu hire specialized, not generalist. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar stand out di Upwork, Upwork itu masih still high demand area. Dan di sana masih sangat-sangat banyak sekali opportunity-nya. Oke, the missing pitch. Kebanyakan orang berpikir ketika masuk ke Avok itu lebih banyak apply, maka lebih banyak hasil. Padahal belum tentu. Kalau apply-nya tanpa strategi seringkali hanya menghasilkan frustasi. Frustasi dong, habis connect, apply sudah banyak tapi tidak ada satupun yang deal. Atau bahkan tidak ada satupun yang di view. Jangankan interview ataupun discovery call, di view pun tidak gitu ya. Nah, yang membedakan hasil bukan kerja yang lebih keras, tapi strategi yang lebih tepat. Ini kebanyakan para freelancer itu step in awalnya mereka berada di sini. Apply more job, no interview, connect-nya habis tanpa hasil, send randomly proposal, ini yang tidak clear niche-nya dia mau spesifik di bidang mana, atau bahkan yang lebih ekstrim turun harga untuk bersaing. Ini sangat-sangat tidak disarankan ya. Ya, as we know, banyak freelancer dari luar sana yang bahkan rate-nya ada yang di angka 3 sampai 5 dolar hours. Dan masih bingung apa yang salah. Nah, ini nih kalau yang sudah coba-coba di Avok berjalan 2 sampai 3 bulan mungkin belum ada perubahan, masih berada di tahap ini. Masih bingung apa sih yang masih salah gitu. Tapi dengan strategi yang benar, the missing pitch-nya itu adalah di strateginya. Ini adalah uh, yang successful remote work yang doing before they are optimized fully in Upwork. Dia tentukan dulu clear niche dan posisinya sebagai apa. Strong profile-nya yang authority seperti apa. Strategic proposalnya bagaimana. Jadi dia tidak sembarangan nge-boost proposal. Terus client trust authority ini akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita sudah handle ataupun kerjakan beberapa job dengan klien dan ini juga akan mengikuti long term client and grow. Jadi teman-teman, ketika strateginya sudah pas, you don't need to work harder. You just need the right strategy. Nah, di bootcamp ini nanti kita akan bantu teman-teman bagaimana guide-nya untuk step by step to build your work foundation the right way. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan tahu bagaimana caranya membangun fondasi Upwork yang betul dari awal. Oke, okay. What we will build inside the bootcamp. Nah, di bootcamp ini nanti kita tidak akan mengajarkan yang namanya hack ataupun shortcut. Tapi
kita lebih mengajarkan teman-teman ataupun membantu teman-teman bagaimana membangun fondasi yang benar. Mulai dari profil authority-nya, proposal visibility-nya, ataupun hingga ke long term trust opportunity-nya. Jadi nanti di bootcamp itu ada 3 session khusus untuk Upwork. Yang pertama kita akan bantu teman-teman how to build a profile that get noticed. Jadi di sini profile authority-nya kita akan bantu teman-teman untuk menentukan niche dan positioning yang tepat, headlight optimization-nya seperti apa, professional overview-nya bagaimana, dan specialized profile-nya seperti apa. Dan output yang diharapkan adalah teman-teman punya professional Upwork profile. Jadi nggak akan tampil like as generalis yang sekarang gitu. Dan di season kedua nanti akan kita share ataupun akan kita bantu how to learn to get more replies. Jadi teman-teman tadi yang sudah kirim a dozen of proposal yang belum kena view ataupun belum dapat uh, feedback dari klien, nanti akan kita bantu untuk proposal framework-nya bagaimana, strategic job filteringnya yang betul itu seperti apa, terus relevansi strateginya itu bagaimana, communication tips-nya juga. Outputnya di sini adalah high reply proposal library. Jadi teman-teman nanti akan bisa aplikasikan ini ke semua job yang teman-teman ingin apply. Dan di season ketiga juga nanti kita akan bantu untuk bagian how to build client trust and lead business. Dari step season 1 dan season 2 nanti akan berkesinambungan ke season 3, di mana di season 3 ini teman-teman akan dibantu how to build your portfolio. Jadi ada case study-nya yang real, creation-nya, terus long term client strateginya juga ada, retainer dan kontrak juga di sana akan kita bahas. Output-nya adalah diharapkan teman-teman sudah punya client ready remote worker system. Jadi selama di bootcamp nanti ada 3 sesi live mentoring, practical, dan real case-nya. Jadi dengan ketiga sesi ini diharapkannya teman-teman bisa sudah membangun fondasi yang betul-betul kuat sebagai seorang freelancer di Upwork. Oke, I think sebelum saya tutup untuk materi hari ini, visibility is a skill. Banyak orang yang menghabiskan waktu mengejar klien. Padahal yang lebih penting itu adalah menjadi seseorang yang layak dipilih oleh klien. Karena pada akhirnya visibility itu adalah skill, positioning itu adalah skill, trust itu adalah skill. Jadi selama ini skill yang kita anggap itu adalah jago tools, jago satu tools, jago ini, jago itu, ya that's the skill. But behind this, kita juga harus tahu bahwa visibility, positioning, dan trust itu juga adalah skill yang sangat menjual untuk long term trust-nya teman-teman. Dan dari semua yang bisa dipelajari, dan semua ini bisa dipelajari. Visibility-nya, positioning-nya, trust-nya itu semua bisa dipelajari. Saya punya satu quote nih teman-teman. Daripada kita capek mengajar klien, lebih bagus kita tarik itu klien datang ke kita. Seperti kata quotes berikut ini ya, if you spend your time chasing butterfly, they will fly away. But if you spend your time building a beautiful garden, the butterfly will come to you. Don't chase, attract. Nah, kalau kita membangun ini teman-teman, kita nggak akan capek ngejar klien di Upwork ya. Di di bootcamp nanti kita akan bantu teman-teman untuk build your Upwork foundation with the smart way. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada profile review dan optimization-nya, strategic proposal framework-nya, 3 live mentoring session, practical workflow. Semua nanti akan kita bahas di bootcamp-nya. Oke, saya rasa semoga ini bisa membantu teman-teman membangun fondasi nanti yang lebih kuat ya untuk stand out di Upwork. Sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Didi. Thank you, Mas. Oke, thank you banget Mbak Marina. Oke, nah mungkin banyak dari teman-teman yang udah penasaran nih dan pengen tanya-tanya ke Mbak Marina ya. Boleh banget tanya-tanya. Tapi sebelum teman-teman bertanya-tanya lebih lanjut gitu kan, aku akan jelaskan nih terkait bootcamp yang udah Mbak Marina spill ya. Nah, jadi bootcampnya itu belajar apa aja? Nah, kabar baiknya buat teman-teman semua, di bootcamp ini kita nggak cuma belajar Upwork loh. Kita nggak cuma belajar Upwork, tapi teman-teman dapat
tiga platform bahkan sekaligus. Jadi ada Fiverr, ada Upwork, dan ada LinkedIn. Dan semuanya itu bisa teman-teman manfaatkan maksimal. Kenapa maksimal? Karena ya ada strategi-strategi yang akan kita bagikan ya. Seperti Fiverr kan cukup kita sebagai gatekeeper lebih tepatnya. Yang penting teman-teman aktif gitu. Kemudian Upwork kita sebagai hunter gitu, sebagai pemburunya. Dan LinkedIn itu tadi yang dibilang Mbak Marina itu sebagai gardennya gitu kan. Kita bangun gardennya gitu bisa dari LinkedIn kayak gitu. Di Upwork pun bisa. Nah, cuman kalau di LinkedIn ini funnel teman-teman akan menjadi lebih kuat nantinya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kayak gimana sih di dalam bootcampnya, di aku sedikit berbagi buat teman-teman. Nah, ini dia bootcamp kita, bootcamp full FUL, Fiverr, Upwork, LinkedIn. Jadi ini eh, kita bukan platform mana yang bisa menghasilkan lebih cepat dolar gitu kan. Itu nanti tergantung teman-teman semua dan semuanya akan kita ajarkan. Dan ini 10 kali sesi live class. Dengan harga 3 juta, tapi tenang aja teman-teman. Teman-teman bisa bandrol dengan harga 1,5 juta. Tapi tunggu dulu. Wah, ini belum harga final, masih ada harga diskonnya buat teman-teman. Nah, ini menarik banget khusus buat teman-teman yang hadir di webinar malam ini. Nah, tapi apa aja benefit yang teman-teman dapatkan itu ada pastinya rekaman untuk teman-teman semua, materi presentasi, kemudian portofolio portofolio projectnya juga nanti teman-teman akan bangun portofolio tadi yang dibilang Mbak Marina, kemudian komunitas WA Group. Ini komunitas WA Group ini maksudnya WA Group Bootcamp khusus ya dan juga sertifikatnya. Nah, topik yang dibahas apa aja tentang positioning and pricing, hack converting profile, kemudian komunikasi and closing dan juga client attraction system. Nah, jadi teman-teman semua akan dapat ketiga-tiganya ini di 10 kali pertemuan. Ini mulainya tanggal kapan? Besok banget ini 27 dan 27 Juni besok udah mulai ya. Jadi 9 hari lagi. Nah, jadi buruan banget gabung. Itu total 10 kali pertemuan setiap Sabtu dan Minggu jam 19.30. Nih 27, 28, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Juli terakhir. Nah, itu. Jadi ini ya teman-teman. Nanti trainernya siapa aja? Ada Mbak Marina yang akan ngajarin Upwork, ada Kak Marcella yang ngajarin Fiverr yang di pekan kemarin ketemu kita gitu kan, dan ada aku sendiri eh Riyadi sebagai trainer dari Rubelo untuk bagian LinkedIn. Nah ini kita kerjasama antara Rubelo dan LSA via Studio. Nah ini kabar baiknya buat teman-teman semua. 10 kali sesi live class ini teman-teman nggak perlu bandrol di harga 1,5 juta gitu kan. Khusus ini untuk bootcamp batch pertama, gini kan ini pertama kalinya. Jadi kita kasih harga yang sangat-sangat bersahabat banget buat teman-teman gitu kan. Dan ini promonya cuma untuk 3 hari. Harga promo webinar di harga 1.150.000. Nah, ini udah lumayan ya, udah 350.000 teman-teman bisa menghemat budget. Tapi tenang dulu, tunggu dulu. Nah, ada spesial lagi, ada spesial khusus buat teman-teman semua lagi. Spesialnya adalah khusus 5 peserta tercepat. Teman-teman bisa mengamankan harganya di harga 999.000. Wah, lumayan tuh kembalian 1.000 ya bisa buat beli tahu wale gitu. Kembalian 1 juta gitu kan dari 1 juta kembali 1.000. Ini hanya untuk 5 seat early bird. Nah, jadi buruan banget ya. Boleh dibantu teman-teman dari Rubelo untuk kirimkan linknya di kolom chat. Ini dengan kode promo FUL 999 DISC. Nah, full 999 diskon. Ini promo kodenya ya. Nah, jadi buruan banget karena ini cuma untuk 5 peserta tercepat dan ini benar-benar no gimmick-gimmick marketing ya teman-teman ya. Kalau udah 5 seat, udah mohon maaf banget akan kembali ke harga 1.150.000 walaupun belum 3 hari ya. Walaupun belum genap 3 hari, kalau udah full 5 seat ini akan kembali ke 1.150.000. Jadi buruan banget dan aku tambah lagi nih kabar gembiranya nih. Aduh, aku pengen Mas Didi tapi belum bisa nih, belum ada segitu. Bisa amankan dengan slot DP dulu di 499.000 ya. Amankan dulu DP-nya. Ini ada link DP-nya, teman-teman boleh bisa mengamankan langsung 5 seat tercepatnya. Jadi DP dulu 499.000. Nanti pelunasannya di tanggal 27 besok ketika udah ngikutin
apa sesi bootcampnya yang pertama gitu ya. Jadi buruan banget, ini bisa diamankan dengan DP dulu di 499.000. Nah, masih ada waktu 10 hari untuk pelunasannya ya. Jadi buruan banget gabung. Karena apa aja yang akan kita pelajari? Wah, lumayan banyak. Cuman ada cumannya nih. Buat teman-teman, kenapa memilih kita? Karena yang pertama ini harga terjangkau dengan 10 kali pertemuan live online ya. Jadi bukan recording. Enggak. Teman-teman akan kita pandu secara live online dan itu teman-teman bisa tanya. Satu sesinya berapa lama? Sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dan ada akses recordingnya. Untuk di batch pertama ini tidak kita batasi nih akses recordingnya. Masih lifetime selama Google Classroom masih disediakan oleh Google ya. Kecuali kalau Google-nya kiamat ya kan. Itu udah di luar kuasa kita gitu. Nah, kemudian insight di dunia corporate dan remote worker itu kayak gimana teman-teman nanti akan kita bagikan. Kemudian mentor dari para praktisi berpengalaman. Jadi ke depan nih kita ajarkan ketiga-tiganya dan masing-masing pengajarnya ini beda-beda ya. Karena memang masing-masing dari kita ini punya keahlian di platformnya masing-masing tadi. Mbak Marina ini winningnya di Upwork, tapi dia juga winning juga sih di LinkedIn sih. Kemudian Marcella itu di Fiverr dan aku sendiri itu winning personal brandingnya di LinkedIn. Nah, makanya kita mau berbagi ke teman-teman semua sesuai keahlian kita gitu. Nah, dan ini kolaborasi yang belum tentu ada lagi karena Mbak Marina ini lumayan sibuk teman-temannya, apalagi sampai Agustus dia nggak bisa diganggu gugat. Jadi teman-teman nggak bisa berharap, oh nanti aku nunggu batch 2 aja, paling ada nanti Agustus. Oh nggak ada. Agustus belum tahu nih. Oh Agustus sudah pasti nggak ada. September wallahu a'lam ya. Apa kita bisa buka September belum tentu gitu. Nah, Oktober ya mungkin kali ya, tapi masih kelamaan tuh. Itu pun ya belum tahu gitu. Nah, jadi buruan banget kalau mau di batch pertama ini teman-teman buruan gabung karena kalau nunggu nanti harga nanti batch kedua akan berbeda juga kayak gitu. Otomatis berbeda naik ya. Karena mohon maaf banget dolar kita semakin naik ya kan. Nah, jadi teman-teman juga kalau misalkan ragu boleh bandingkan dengan kelas lainnya di mana kelas lainnya cuman kebanyakan mengajarkan teman-teman itu masalah hard skill tapi tidak bagaimana menjualnya. Nah, di sini kita fokus bagaimana menjual skill teman-teman. Jadi ada catatannya buat teman-teman semua. Jadi ini not for you buat yang pengen hasil tanpa berproses. Tadi juga Mbak Marina udah bahas ya. Ini bukan passive income, bukan. Ini harus kita aktif. Pengen terbahan aja tanpa action itu nggak bisa. Kita harus action teman-teman. Nggak mau belajar hal baru, teman-teman di sini dituntut untuk belajar ya. Karena setiap pekannya kita akan kasih tugas ke teman-teman supaya profilnya itu benar-benar bisa aktif, bisa terlihat oleh algoritma. Baik algoritma Fiverr, algoritma LinkedIn, algoritma Upwork. Kemudian merasa cukup dengan keadaan sekarang ya itu pilihan teman-teman semua ya. Di sini kita cuman mengajak kalian-kalian yang pengen, ayo mulai merasakan dolar gitu kan. Di sini tempatnya. Jadi yang tidak mau berproses dan berprogres, nah mohon maaf tidak perlu ngambil bootcamp ini karena sorry, karena di sini aku kasih catatan dulu. Jangan beli kelas ini kalau apa? Kalau teman-teman belum punya skill yang dijual. Ya, di sini teman-teman khusus buat teman-teman yang udah punya spesialisasi ya, ataupun tahu skill apa yang mau dijual gitu. Karena kita nggak mau ini ya, nggak mau teman-teman itu merasa mengambil bootcamp ini itu kayak ngambil kucing dalam karung gitu. Wah, dijanjiin dapat klien dapat ini, ternyata masalahnya dari teman-teman yang nggak punya skill yang dijual kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman benar-benar tahu apa skill yang bisa dijual dan apa spesialisasinya. Kalau teman-teman spesialisasinya di desain atau di sosial media atau di email marketing atau di marketing, ya silahkan ambil kelas ini. Tapi kalau misalkan belum tahu, ya kalau mau konsultasi dulu boleh gitu kan konsultasi dulu ke kita oh, tapi mahal banget teman-teman. Teman-teman boleh cek deh IG-nya Mbak Marina cek dah. One on one mentoring sama Mbak Marina mahal 350.000 teman-teman. Malah aku spill. Nah makanya itu sekali mentoring sama Mbak Marina 350.000 1 jam ya. Mending teman-teman ikut kelas ini udah cuman 999.000 dapat 10 pertemuan. Sama Mbak Marinanya langsung 3 pertemuan juga malah ada. Nah itu wah sayang banget kalau nggak diambil. Bahkan sama aku sendiri juga kalau sama aku nih yang mentoring one on one sama aku itu harganya di 225.000 ya. Wah itu 4 kali ikut mentoring sama aku bisa dapat kelas full ini gitu kan. Jadi ya
buruan banget deh. Mending gabung kelas ini udah kita kasih lengkap semua 10 pertemuan ya. Nah, ini tadi kalau belum siap berproses dan teman-teman belum mengenal satupun platformnya, kita sarankan jangan ngambil kelas ini. Karena ya takutnya teman-teman yang ngerasanya tadi ya, kami nggak pengen teman-teman ngerasa beli kucing dalam karung gitu. Ya kalau misalkan udah punya satu, minimal teman-teman berarti tahu nih eh, platform-platform lainnya. Pasti lebih paham lah. Tapi kalau bikin akun aja kebingungan dan segala macam, wah, eh, boleh dipikirkan ulang deh gitu kan, kita nggak mau memaksa teman-teman gitu kan, jangan sampai teman-teman kebingungan masalah akunnya aja, tapi nanti harapan kita teman-teman lolos dari bootcamp ini benar-benar dapetin klien, bukan cuman sibuk benahin profilnya terus gitu ya. Kita di sini ngajarin benahin profilnya dari awal, kita ajarin. Tapi kalau teman-teman masih kebingungan terkait masalah klik ini, klik itu, bikin profil, bikin akunnya kayak gimana. Wah itu nanti mungkin akan banyak menghambat prosesnya ya. Jadi kita nggak pengen teman-teman merasa tertipu gitu. Jadi nggak, kita nggak overclaim di sini. Kita nggak pengen menjual janji berlebihan. Teman-teman bisa dapetin klien itu tergantung usaha teman-teman sendiri ya. Kayak gitu. Bukan kita menjamin teman-teman dapetin klien. Nah kemudian juga yang keempat, belum siap untuk discovery call dengan speaking English. Bukan berarti kita menuntut teman-teman harus lancar bahasa Inggris, enggak ya. Uh, I am a bad speaker of English, you know. Bisa didengar, Inggrisku juga belepotan. Tapi kalau teman-teman merasa Inggris, aku cukup pede kok, walaupun I speak with broken English gitu kan, walaupun aku berbicara dengan broken English, no problem gitu. Ya, orang luar tuh juga paham kok. Kita tuh punya dialek ya. Apalagi kayak India. Oh, mereka aja bisa menerima orang India gitu kan dengan pekerjaan mereka gitu, dengan kebutuhan mereka. Mereka terima orang India gitu. Nah, jadi no problem kalau teman-teman eh, merasa Englishnya itu broken English. Tapi ya nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman siap. Nah, kalau belum siap kan itu jadi kendala teman-teman sendiri juga. Nggak harus perfect ya, tapi yang penting teman-teman udah siap discovery call-nya, udah berani coba. Bahkan ini dulu kendalaku sendiri teman-teman, tapi ya kalau teman-teman mencoba insya Allah ada jalannya. Nah, dan yang terakhir, kamu belum mau punya penghasilan dolar karena mungkin tinggal di desa ya, ya wajar di desa nggak butuh dolar ya. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman dari desa tapi punya penghasilan dolar kan, wah jelas-jelas lebih sangat-sangat menguntungkan gitu. Jadi ya buruan banget karena di sini teman-teman akan diajari dari awal banget sampai uh, finish, sampai attract ke kliennya itu kayak gimana, sampai outreach-nya juga gitu. Nah, aku tambah kabar gembiranya deh. Ini kan tadi kabar gak enaknya ya. Kita tambah kabar gembiranya buat teman-teman semua. Oh, sorry, kurikulumnya dulu. Nah, jadi teman-teman belajar apa sih di 10 pertemuan? Ini fase pertama, fase kedua, sama fase ketiganya. Di mana fase pertama teman-teman di 4 pertemuan awal itu akan belajar Fiverr Mastery. Jadi ini akan belajar Fiverr. Fiverr itu kayak gimana? Itu sama kayak kita Shopee lah. Kita punya toko, kita itu sebagai freelancer itu toko gitu. Jadi klien yang milih kita. Nah, enaknya kalau kayak gini teman-teman nggak perlu capek-capek bikin proposal dan segala macam ya, kayak gitu. Jadi kita asal aktif menunggu, kalau klien ada yang tertarik, klien yang akan hire kita gitu. Itu kelebihannya Fiverr. Nah, makanya kita gabungkan ketiga ini. Tapi buat teman-teman yang nggak sabar nunggu, yang punya striker, mental striker ini kan, hunter mental ship ini. Itu kita ajarkan juga Upwork. Nah, jadi udah punya Fiverr, Fiverr-nya di pekan pertama udah aktif gitu kan, udah sambil nunggu, Upwork-nya juga sambil jalan hunting gitu. Nah, jadi 3 pertemuan nanti sama Mbak Marina, ini pertemuan 5, ke-6, ke-7, ini tentang Upwork-nya. Nah, nanti di pertemuan terakhir 8, 9, 10 ini lebih dilengkapi lagi dengan LinkedIn Client Magnet nanti sama aku pribadi kayak gitu. Nah, ini nanti kayak gimana funnel dari teman-teman itu bisa iniin eh, apa namanya? Mengoptimasi LinkedIn-nya ya. Dari LinkedIn-nya itu bisa narik calon klien kayak gitu. Nah, nanti strateginya dari LinkedIn kita invite ke Upwork kayak Mbak Marina ya, biar nggak kena potongan dari Upwork. Wah, itu luar biasa banget. Nah, itu kayak gimana caranya? Nanti kita ajarkan di bootcampnya, teman-teman. Nah, oke. Ini kabar gembira terakhirnya. Nah, special for you.
yang join bootcamp malam ini, yang teman-teman mengamankan seatnya untuk join di bootcamp kita, ini khusus buat peserta bootcamp kita. Aku udah bikin mini ebook ini kan, ebook dari aku pribadi, 3 kesalahan LinkedIn profile. Ini free nanti buat teman-teman ya. Ini free buat teman-teman yang nanti join di bootcampnya gitu. Ini 3 kesalahan LinkedIn profile tuh apa aja? Ada di masalah di headline, di about, sama di konten. Nah, kayak gimana isinya? Wah, kalau buat yang penasaran, join deh. Ini akan dapat free. Lumayan banget kayak gitu. Jadi banyak banget ya. Ini plus-plusnya udah kita kasih buat teman-teman semua. Jadi buruan banget. Buat yang tertarik segera bergabung di bootcamp kita. Karena ini bootcamp yang wallahu a'lam kapan lagi ada. Kita belum merencanakan untuk batch kedua, teman-teman. Ini kita masih fokus di batch pertama. Jadi buruan banget ya. Karena eh, Mbak Marina ini di Juli Agustus lumayan sibuk, teman-teman. Jadi susah nih nanti. Seperti itu. Oke, buat ada yang mau tanya-tanya masalah bootcampnya atau tanya-tanya masalah upload ke Mbak Marina, boleh banget kita akan buka Q&A buat teman-teman semua. Buruan banget ya, karena cuma 5 seat. Nah, oh, ada fun fact-nya nih, tidak semua discovery call ya. Nah, itu bener banget. Jadi tenang aja teman-teman, nggak semua mendiscovery sayur kol ya kan. Mau e-booknya? Boleh. Mbak Bilkis mau e-booknya? Boleh. Ayo gabung. Gabung ke bootcampnya. Oke, buat yang mau tanya-tanya, boleh banget. Boleh unmute, open mic, open cam. Silahkan. Kita buka pertanyaannya buat teman-teman semua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini untuk linknya ya sudah kita kirim buat teman-teman. Ini aku kirim ulang lagi. Nah, nggak ke copy semua. Nah, silahkan buat yang tertarik boleh langsung bergabung dan mau tanya-tanya sama Mbak Marina boleh banget. Kapan lagi teman-teman bisa dapat $25 per jam, teman-teman? Aku juga pengen. 25 dolar per jam, 10 hari kerja aja, sehari kerja sejam ya, 2 jam, 10 hari udah $500, teman-teman. Wah, jadi teman-teman bisa bayangkan kira-kira penghasilan Mbak Marina berapa ya. Dan dia kliennya nggak cuma satu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, aku dulu deh yang mancing buat nanya ke Mbak Marina ya. Oke, biar kita bongkar-bongkar sedikit. Nah, kita minta Mbak Marina spill-spill sedikit, teman-teman. Untuk sekarang Mbak Marina udah berapa total dari awalan banget dapat klien di Upwork sampai sekarang total berapa klien Mbak Marina? Kalau boleh tahu. Dan klien aktifnya yang masih long term ada berapa? Oh, oke. Eh, dari awal itu ya Mas, pertama kali deal di Upwork itu langsung 2 klien. Pertama kali. Langsung 2 klien. Wow. Iya, 2 klien. 2 klien. Dan sekarang itu sudah ada mungkin lebih dari 10, ada 13 atau 15 lupa. Yang sekarang, yang sudah Hmm. hire. Dan 3 retainer monthly, dan lainnya itu dia one time project tapi mereka masih terus datang, terus datang, terus datang gitu. Jadi support per project gitu. Tapi yang tiga, yang Oke. retainer monthly itu ada 3. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi per sekarang itu yang aktifnya 3 ya. Yang retainer monthly ada 3, yang lainnya masih aktif ada 7, 7 kayaknya 7 atau Waduh, 8 lupa. itu Yang ngaturnya masih gimana itu? dia kan per project Mas, per project itu dia Oh, satu klien bisa bikin kalau ini, dia kalau dia ada kebutuhan, dia baru kasih tahu Mbak Marina ini pekerjaannya, Mbak Marina iya, selesaiin terus baru dibayar gitu ya. yes correct. Kalau yang 3 itu memang Ah, khusus full, itu yang 3 ini yang bulanan nih. betul.
Nah, tuh ada 3 gaji bulanan teman-teman. Nah, teman-teman bayangin kalau UMR Jakarta aja dapat tiga tiga gaji bulanan ya kan udah 15 juta ya kan. Ya teman-teman bisa bayangin itu. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak apa ini? Irinsia Putri. Aku panggil Mbak Hmm. Putri aja. Dari Kak Putri, bagaimana awal mula Mbak Marina dapat klien pertama? Apa yang menjadi keunggulan dan yang menjadi koreksi atau perbaikan di profil Upwork? Gimana Mbak Marina? Oke, Silahkan. yang dapat klien pertama di Upwork itu bulan Oktober, awal Oktober, ketika saya sudah full resign dari tempat kerja. Masa itu 4 minggu ya, kalau nggak salah saya ikut bootcamp email marketing. Apa yang menjadi perbaikan saya di Upwork itu adalah saya betulin dulu positioningnya saya sebelum mulai apply. Seperti yang saya sampaikan di materi tadi, yang saya betulin itu adalah profilnya saya, headline-nya saya, overview-nya, portofolionya semua saya betulin dulu sebelum saya start apply. Tampil as a specialist, not generalist. Jadi ketika saya start di Upwork itu memang benar-benar sudah as specialized. Specialized-nya di bidang apa? Di bidang email marketing. Dan ketika saya stand out selama 2 minggu, setelah profil semua dibetulin, 2 minggu saya mulai apply, itu langsung direct dapat 3 discovery call. Discovery call itu 2 hire, 1 pending di bulan Oktobernya. Gitu. Oh, berarti padahal aslinya mah tiga-tiganya dapet ya. Iya, cuma satu Oh, itu. mundur bulan berikutnya. Yang satu penerimaannya aja nih mundur gitu. Oke, Iya. wah luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Venti. Bagaimana cara Mm-mm. menentukan rate atau tarif yang tepat di Upwork? Nah, ini boleh nih Mbak Marina. Kemarin awal awal rate-nya kemarin nerima kerja di ini berapa dolar nih per jamnya? Oke, pertama kali di Upwork itu saya pasang tarif $15 per jam. Itu untuk Tinggi. awal, awal as a spesialis email marketing. Email marketing belum masuk email marketing automation specialist, masih email marketing ya. Itu saya support bikin newsletter, bikin campaign, belum masuk automation, belum masuk yang lebih complicated task. Itu $15 per jam. Dan somehow saya dapat bikin satu newsletter itu $45. Nah, Uh. bagaimana bagaimana cara untuk menentukan tarif ataupun rate di Upwork itu teman-teman bisa hitung based on cost living-nya teman-teman. Per hour itu butuh konsum berapa? Dalam EDR nanti tinggal convert aja ke rupiah. Dan berapa lama waktu teman-teman uh, habiskan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Untuk starting pemula di Upwork itu dengan specialize yang tidak generik ya, itu worth it-nya di $10. Itu sudah nggak worth it. Itu tidak under value. Tapi kalau teman-teman menawarkan start dari di bawah $10 itu masuk under value. Yang ditakutkan ketika teman-teman itu tampil as under value rate-nya itu mengurangi trust dari klien. Gitu. Gitu ya. Jadi nanti seiring Oke. berjalannya waktu, teman-teman step in di Upwork itu akan tahu bagaimana cara menentukan rate yang affordable untuk teman-teman. Itu disesuaikan dengan keadaannya si pasar marketnya, niche-nya teman-teman di sana seperti apa. Oke, jadi nggak selalu yang lebih murah itu pasti ini ya Mbak Marina ya, pasti winning ya. Oh, enggak. Oke, oke, oke. Nah, Hmm. ada pertanyaan dari Kak Christian. Maksudnya Hmm. spesialis di Upwork itu niche-nya atau demand service-nya, jika nanti tidak bisa jadi generalis, apakah bisa mengambil job admin task? Oh, oke. Spesialis di Upwork itu adalah spesialis di niche itu bisa spesialis, bisa juga tidak, bisa banyak niche. Karena niche itu kan banyak ya. Tapi servisnya teman-teman itu harus benar-benar yang spesialis di bidang tertentu. Jadi kalau nanti misalnya Kak Christine mau tampil as generalis tapi bisa mengambil bagian job admin, admin tasnya ini harus benar-benar yang stand out di bagian apa? Apakah itu executive assistant, apakah itu data entry, ataukah itu graphic design? Itu admin task itu kan ada banyak tuh lini apanya, bagian-bagiannya. Saya kurang paham ya yang bagian admin task itu. Jadi Kak Christine itu harus benar-benar stand out di spesialis itu.
gitu. Jadi tidak semuanya misalnya jadi generalisnya, jadi virtual assistant, tapi semuanya dikerjain. Ada di sana bookkeepingnya ada Canva desainnya ada gitu, ataupun ada apa namanya tuh Mas, yang untuk data entry, data entry yang seperti Oh, apapun data bisa yang analis. spesialis, gitu kan. Untuk reportingnya gimana nanti kalau Kak Christine masuk lebih tidak spesialis itu akan susah untuk dapat kliennya gitu. Susah didetek, susah visible di sana. Tapi kalau tampil as spesialis, misalnya Kak Christine-nya itu kuat di data, ya stand out as your data entry yang bisa mengolah reporting, performance dashboard reporting itu akan sangat-sangat valuable di sana karena banyak klien luar itu yang tidak mengerti cara mengolah data, terutama menampilkan data-data metrik itu mereka tidak bisa gitu. Itu sangat diperlukan di sana. Simple Excel bagi kita, bagi mereka itu sulit gitu. Contohnya seperti itu ya. Oke. Iya, betul-betul. Apalagi ya walaupun bahkan mungkin buat mereka sebenarnya ya mungkin mereka bisa, cuman mereka nggak ada waktunya juga kadang ya Mbak Hmm, Marina ya. Makanya mereka butuh iya, kita sebagai freelancer atau remote worker gitu teman-teman. Nah, jadi ya iya, kesempatannya tuh masih sangat-sangat besar buat kita semua ya. Apalagi ya klien luar negeri tuh lumayan suka dengan kita orang Indonesia ya. Kenapa mereka lumayan suka? Karena secara dialek broken English kita itu nggak terlalu ini, eh, nggak terlalu punya logat kayak India ya. Eh, I will tell you tomorrow gitu kan, nggak kayak gitu kita. Jadi ya teman-teman kita punya kelebihan juga walaupun ya perlu perlu perjuangan ya, perlu perjuangan dan perlu proses. iya, betul. Kemudian dari Kak Venti, tapi itu harus spesialis ya Kak, $10 itu. Kalau melihat dari pasarnya Upwork sekarang, SEO-nya Upwork sekarang starting di 28 Jun bulan ini, dia akan merange talents-nya itu sesuai dengan specialize gitu. Jadi alangkah bagusnya bagi teman-teman yang mau start di Upwork itu dari awal harus stand out as specialized. Pilih satu skill ataupun satu niche yang teman-teman benar-benar pahami, bisa kerjakan, nah itu as specialized entry ke sana. Soal scalable nanti pasti akan bisa. Setelah stand out di Upwork, mungkin 14 hari, 30 hari, ataupun 2 bulan, 3 bulan, kalau sudah terbentuk nanti algoritmnya, kita akan bisa scalable ke niche yang lain, ataupun ke tas-tas yang lain, ataupun ke skill-skill yang lain. $10 itu udah sangat worth it untuk freelancer Indonesia. Kalau Betul. kita lihat ya, freelancer dari Filipina, eh, Pakistan, Bangladesh, itu mereka banyak yang start di angka 3 sampai 5 gitu. Jadi kita nggak mau compete dengan mereka. Kenapa kita nggak mau compete dengan mereka? Ya kita harus tampil as specialized gitu. Jadi kita punya valuable trust skill yang bisa lebih dimenjual dari mereka gitu. Betul. Nah, jadi kita berada di range tengah, teman-teman. Kita jangan memurahkan diri kayak para IPB ya kan, India, Pakistan, Bangladesh. Gitu. Itu, Kok bisa tapi juga ketemu, kita kenapa Mbak Marina? kok bisa ketemu sih itu singkatannya IBB? Loh, itu udah familiar di kita teman-teman remote worker kita bilangnya itu singkatannya IPB gitu kan. Perusahaan harga pasar tuh IPB. Bukan Oke, oke. pertanian Bogor ya, India, Pakistan, Bangladesh gitu kan. Nah, itu teman-teman. Tapi kita juga di range tengah. Karena gini, kelebihannya kita juga mereka, misalkan kayak UK lah. UK mereka mau cari freelancer dari UK sendiri, gitu kan. Itu mahal banget. Dari UK sendiri Ya, itu mungkin di angka $30 atau $35 gitu. Mereka ambil range tengah ke kita Indonesia gitu. Nah, itu teman-teman kelebihan kita. Kita sedikit agak murah tapi nggak murahan ya. Itu yang paling penting. Nanti juga ya tadi, kalau udah kita dapat mungkin di awal $10 atau $15, nanti pelan-pelan kita naikin kayak Mbak Marina. Awalnya $15, sekarang di $25 gitu, guys. Oke, nah ini ada yang hands up ini. Kak Yofi, kita dulukan yang hands up aja nih ya, biar open mic silahkan. Kak Yofi, nanti Kak Gita kita bacakan setelah ini. Silakan Kak Yofi. Open your cam, open your mic, open your voice. Oke, ini open your mic aja ya. open your mind. Iya. Oke. Ini mau tanya untuk
apa namanya di Upwork kan saya pernah coba ya. Jadi apakah ini mau memastikan aja sih. Jadi kalau pilih pekerjaan yang di Upwork itu cari yang misalnya yang apa namanya itu yang baru-baru diposting gitu. Terus sama misalnya 6 jam baru 6 jam diposting. Jadi kita harus emang cepat kalau mau cepat dapat pekerjaan itu harus memang harus apa namanya sering buka Upwork gitu terus cari juga dicari yang apa namanya yang baru posting jangan misalnya yang udah seminggu atau 2 hari atau emang ada atau emang bagaimana gitu terus apalagi yang pernah nggak apa namanya dapat pekerjaan yang scam gitu istilahnya tuh jadi mau apa namanya mau mau nipu kita gitu istilahnya mau apa namanya, kita mengerjakan sesuatu tapi nggak dibayar akhirnya gitu paling Oh, itu. oke. Mm, Oke. Oke. ya Jadi tadi yang pertama pertanyaannya adalah benar nggak masalah ambil jobnya itu kita purpose-nya yang dia tuh jangan terlalu lama nih waktunya mungkin ya paling maksimal 6 jam tadi atau malah 2 jam 1 jam baru di up gitu ya Mbak Marina. Nah itu benar nggak tuh? Oh, oke. Mas Yofi, sebelumnya thank you ya. Itu sebenarnya salah satu trik gimana kita attract klien di Upwork. Jadi teman-teman gini, sebelum teman-teman ketika masuk ke Upwork, teman-teman harus eh, pasang target global market mana yang menjadi sasarannya teman-teman. US kah? Australia kah? UK kah? Gitu kan. Saya sendiri di bidang email marketing, targetnya saya itu bukan Asia, karena email marketing itu lebih populer di luar negeri, di Amerika, di UK, di Australia. Jadi, saya akan sesuaikan timing saya online ataupun login ke Upwork itu sesuai dengan jam hourly work-nya mereka. Ketika saya sedang hunting job. Nah, jadi di jam-jam aktifnya mereka. Dan kalau kita aktif di jam itu, kita akan pasti dapat notification ataupun kita akan bisa melihat job post yang baru. Minimal 30 menit after post ataupun 1 jam, 2 jam itu masih worth it di-apply. Kecuali proposal yang sudah masuk di sana, kita bisa lihat proposal yang sudah masuk berapa, taglines yang sudah apply, di bawah 10 itu masih sangat worth it di-apply gitu. Tapi karena kita beda time zone dengan mereka, kalau sudah lebih dari 6 jam atau mungkin 7 jam itu sebaiknya tidak usah di-apply. Kecuali proposal yang masuk mungkin baru satu atau dua dan job post itu sangat relate dengan expertise-nya teman-teman yang bisa kerjakan gitu ya. Untuk uang marketnya itu adalah usahakan apply job yang fresh. Fresh itu within 1 to 2 hours lah after posting. Gimana cara attract-nya itu? Ya teman-teman harus login ke Upwork, standby di Upwork di jam kerja target negara ataupun klien yang teman-teman mau sasar gitu. Nah, itu ya. Dan mostly juga klien itu yang seriously untuk hire ketika kita apply di jam yang sama atau sorry di dalam hour di 1 jam atau 2 jam dia akan direct message ke kita. Kalau memang benar-benar cover letter yang kita kirim itu uh, relate dengan pain point-nya mereka menjawab masalah yang dia punya gitu ya. Mostly yang saya praktekkan seperti itu. Within 1 or 2 hours after job post itu saya apply dan mungkin within 30 menit atau 1 jam dia kasih feedback saya. Atau bahkan ada yang besok paginya kita buka dia message kita gitu. Ada seperti itu. Dan untuk yang kedua, pekerjaan scam. Dimanapun itu ada scam Kak Yofi, baik di Upwork, di Fiverr, di LinkedIn, di Instagram itu ada. Di Fiverr juga, di Upwork juga ada. Tapi di Upwork ini kita punya yang namanya police protection dari Upwork. Jadi klien tidak bisa menyuruh kita mengerjakan apapun sebelum kontrak turun. Jadi ada beberapa wording yang akan didetek violent sama si Upwork ketika kita proses interview dengan si klien, misalnya kita di Upwork message gitu ya, di messengernya Upwork, dia ada bilang, can you start work
gitu kan. Nah, itu walaupun dia maksudnya bukan untuk scam, mungkin dia maksudnya untuk free trial atau something, Upwork akan detect itu, dia akan di-block message-nya, nggak masuk ke kita. Itu enaknya di Upwork. Protection for scam itu sangat-sangat worth it di sana. Jadi everything you do, everything you submit di sana itu harus kontrak first. Even kita share email addressnya kita saja sebelum kontrak turun itu akan diviolin sama si Upwork gitu Kak. Jadi trusted-nya di sana tuh yang saya pelajari, yang saya jalanin udah hampir setahun ya Mas Didi ya di Upwork itu seperti itu Ya, gitu. betul Nah, banget. terus Itu betul banget ya. Kak Yofi, kalau ya, ya ya gimana? boleh nggak nanya lagi? Boleh, Boleh boleh, Jadi boleh. boleh, kalau gimana? misalnya kita diajak komunikasi di luar Upwork, jangan mau ya. Misalnya Hmm. lewat chatting, lewat apa WhatsApp atau gimana gitu. Iya, ketika dia ngajak Kak Yofi, misalnya can we contact in outside apa itu apa akan otomatis blok dia. Itu resikonya dia, bukan Kak Yofi yang kena gitu. Jadi sangat disarankan kita para remote worker ini jangan mengajak keluar dari Upwork karena kita nanti akan di-banned sama si Upwork. Kecuali ada personal email. Misalnya kita udah trusted partner dengan si klien tersebut, kita sudah kerja dengan dia berapa bulan, kita udah tahu ritme kerjanya dia sudah trust kita. Sometimes ada klien yang ngajak keluar, jadi dia direct kontraknya kita itu behind of Upwork ya, itu aman. Tapi kalau selagi masih dalam Upwork, dia mengajak kita keluar, itu nanti bisa terbanet sama si Upwork-nya. Nggak cuma Kak Yofi, si kliennya pun akan kena banet gitu. Iya, iya. Nah, Lalu kalau salah, kalau ya, kalau ya. untuk ini kan di Upwork juga kita ada ini ya, kayak masang bid gitu kan. Nah, Nah, iya, apakah apakah kita harus naikin bid supaya proposal kita lebih dilihat gitu? Karena kalau misalkan kita stand out juga, kalau misalnya kita nggak connect-nya nggak apa namanya nggak gede gitu, kita kalah mungkin sama yang gede gitu atau gimana? hmm, untuk bid sendiri, jujurly saya sangat-sangat jarang melakukan itu. Karena kenapa? Beats itu sebenarnya hanya menaikkan range-nya Kak Yofi ketika apply. Kecepatannya Kak Yofi ketika apply. Sementara si klien itu akan men-screen cover letter yang masuk mana yang paling relevan dengan dia punya job post, dengan dia punya masalah. Sebenarnya Beats itu cuma hanya meletakkan Kak Yopi dari mungkin application yang masuk kelima, masuk jadi naik ke satu. Jadi pertama kali dibaca sama si klien gitu ya. Bid itu disarankan ketika kalau Kak Yopi merasa job itu benar-benar sangat relatable untuk Kak Yopi. Oke, Kak Yopi nggak mau tuh, aku nggak mau lose nih kesempatan ini, ya udah aku bid. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau merasa within 1 hour setelah dia job post dan kliennya belum melihat beberapa klien belum aktif dalam saat itu, saya rasa tidak perlu bid gitu. Gitu Kak. Gimana? Requirement aja ya sesuai yang diminta aja ya bidnya, nggak perlu kita tambah-tambah gitu. Enggak perlu. Saya mostly yang saya apply itu tidak pernah nambahkan bid. Dan justru Hmm, orang yang di atasnya saya ada, mungkin ada 5, ada 4, first, second, third gitu ya. Saya berada di posisi 5, tapi saya yang dapat job itu gitu. Ada beberapa seperti itu. Jadi yang menentukan itu bukan bidnya, tapi cover letternya Kak Yofi itu benar-benar menjawab pain point-nya dia apa tidak. Karena klien itu main screening cover letternya kita itu within 1 to 5 minutes aja. Dia sangat cepat membaca. Jadi makanya cover letter itu ada tekniknya gimana biar klien notice cover letternya kita. iya. Nah, begitu Kak Yofi. Satu lagi boleh nggak? Ini Oke. udah takutnya Waduh, lupa. apalagi nih? Oke oke. Ini Daripada penasaran, penasaran mending ikut dari tadi. bootcampnya Kak Yofi. Ya ya, saya saya tuh penasaran di ini sih. Jadi ngaruh nggak sih apa kayak availability badge? Jadi kita pasang badge di profil kita itu tuh. Kan jadi kan Oh, yang tiap minggu itu harus bayar connect berapa? 7 atau berapa ya itu tuh. Jadi 14. supaya supaya kita terlihat sama si kliennya itu kita tuh available gitu. Itu gimana tuh? Oke. Itu worth it
untuk dilakukan ketika Kak Yopi benar-benar mau start optimize. Nah, start untuk optimize itu Kak Yopi harus betul-betul positioning dulu yang betul. Headline-nya seperti apa, spesialisnya seperti apa, biar Kak Yopi tidak spend connect gitu. Dan untuk beats itu ada triknya. Tidak harus on every day, whole day. Jadi Kak Yopi tidak akan spend connect 1 minggu untuk 14 connect. Itu terlalu mahal ya. Ada triknya. Gimana triknya? Nanti dibuatkan kita bahas. Yes. Ada triknya. Tidak, cuma cukup 1 connect bisa available 1 day gitu. Oke, makasih Oke. ya. Oke, Oke. sama-sama Kak Yofi. Nah, Oke. itu benar-benar menjawab ya. Jadi ya, kalau masalah scam itu benar teman-teman, di mana-mana ada, di LinkedIn ada, di Fiverr ada, di Threads ada, di IG pun ada. Cuman, nah ini kelebihannya Upwork ya. Mending teman-teman lebih baik kontrak di Upwork dengan kehilangan cuma 15% 1 2 bulan, 3 bulan pertama nggak apa-apa lah ya kan. Nanti kalau udah kita trust sama kliennya, bulan keempat kita ajak di luar dari Upwork biar kita dapat full gitu kan ya. Itu baru oke lah ya kan. Nah, itu teman-teman. Jadi ya sebaiknya seperti itu. Ya mending kehilangan 15% daripada kehilangan 100% ya kan. 10% loh Mas. Gimana? Gimana? 10% untuk P Upwork itu. Oh, bukan 15 ya? Bukan 10. Aku kira 15. 10 sepuluh Pak. persen ya. Oke. Ya. Nah, sekarang nih kita ke pertanyaannya Kak Gita yang tadi udah tertunda-tunda ini. Kak, maafkan. Ya, dimaafin. Kalau pertanyaannya bodoh, masih newbie soalnya nggak ada pertanyaan yang bodoh ya Kak Gita ya. Kita semua di sini sama-sama belajar. Tenang aja. Ada tips untuk pemula yang baru mau mulai create profil sebelum ikut bootcampnya. Yang penting Kak Gita bisa bikin akunnya aja deh dulu. Kalau bisa bikin akunnya udah cukup. Nanti kita akan arahkan di bootcampnya gitu ya. Ya seenggaknya kita tahu Kak Gita nggak buta-buta banget nih masalah browser dan lain-lainnya gitu ya. Dan masalah perakunan. Supaya apa? Supaya di bootcamp pertama, hari pertama itu kita langsung gaskan ke benahin profil sama langsung nggak lagi diurusin sama masalah daftar-daftar profil atau akun gitu ya seperti itu. Kalau misalkan paling bingung ya minimal punya LinkedIn deh dulu satu. Kalau punya LinkedIn nanti punya Fiverr sama Upwork lebih mudah juga. Ya kalau udah pernah punya Facebook ya LinkedIn sama Facebook mirip banget kok bentukannya, warnanya aja Iya, betul. mirip ya kan, birunya mirip. Kakak adik. Kakak Ade. Kak mau tanya spesialis apa yang paling dicari saat ini? Nah, spesialis apa yang paling dicari Mbak Marina? Apakah spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, apa spesialis kulit, kulit kelamin? Oh, astagfirullah. Ya kan itu SPKK ya kan? Kakak. Silakan Mbak Marina, silakan dijawab. Oke, kalau ditanya spesialis apa, itu sangat banyak ya. Makanya, SEO-nya Upwork itu sekarang range talent-nya itu based on spesialis. Karena, di Upwork itu kan mostly itu adalah bisnis kreatif, yang bergerak di bidang kreatif, itu sangat banyak, spesialisnya. Bisa jadi kalau saya jawab dari sisi saya sebagai email marketing itu adalah spesialis yang sangat-sangat dicari di sana. Istilahnya seperti kue, kuenya masih banyak banget, tapi yang semut menguruminya sedikit, yang talentnya yang spesialis di situ. Salah salah satu contohnya begitu. Banyak banget spesialisnya. Ada spesialis di bidang data analis ada, spesialis di website developer ada spesialis di konten ada, spesialis di social media manajemen ada, semua ada spesialisnya. Dan sekarang boleh dibilang email marketing itu salah satu spesialis yang sangat stand out, yang high demand di sana. Mungkin bisa mengikuti spesialis yang seperti lead generation, bisa juga market research, itu banyak di sana. Eksekutif asisten termasuk yang banyak dicari karena eksekutif asisten itu sangat dibutuhkan oleh CEO-CEO pemilik bisnis di luar sana untuk handle tasnya mereka gitu. Banyak banget Kak sebenarnya spesialis yang dicari. Jadi banyak ya. Jadi teman-teman yang ininya eksekutif asisten juga bisa banget ikutan gitu karena banyak CEO yang butuh teman-teman ini. Dan ini beneran CEO ya, bukan CEO yang menyamar gitu.
Nggak saya, Iya benar. ini bukan dracin ya kan, ini kenyataan hidup, Iya hidup tadi. nyata. Oke, kita lanjut lagi dari mana tadi nih? Ini tadi udah spesialisnya ya. Murah tapi nggak murahan, quote baru nih. Waduh, udah lama kayaknya. Oh ya, ngingetin buat teman-teman sambil dengerin jangan lupa isi feedback form ya, biar kita semakin baik juga ke depannya untuk membawakan webinar kali ini. Webinar ke depannya, maksudnya webinar kali ini. Kemudian dari Kak Janete Manurung, karena nggak bisa share email dan kontak ke klien, cara supaya klien ngajak kerjaan dari luar Upwork gimana Kak? Waduh, udah mau main cara ilegal aja nih, mau main belakang aja Kak Manurung ini. Hati-hati Kak, jangan main belakang. Silakan Mbak Marina. Share email itu bisa ke klien kalau kita sudah hire gitu, sudah ada kontrak. Jadi gini, skemanya gini Kak, Kak Janet. First contract maybe we can fix in Upwork, ya kan? Setelah berjalan satu kontrak, berapa milestone, mungkin 1 bulan, 2 bulan, kliennya Kak Janet sudah trust dengan Kak Janet, terus Kak Janet juga sudah trust dengan si klien. Kalian sudah pasti sudah punya email yang tiktokan di luar Upwork karena ketika kita tiktokan di messengernya si Upwork itu akan reflect masuk ke akunnya ke Gmailnya kita. Dari sana kan kita bisa ajak mereka gitu. Tapi kalau saya sarankan ketika si klien mengajak duluan itu lebih oke daripada kita mengajak duluan. Karena kalau kita mengajak duluan untuk kerja di luar Upwork, kita harus bersedia menyodorkan dia kontrak. Nah, Kak Janet sudah sedia belum untuk kontrak itu? Poin-poin apa, paymentnya seperti apa, dia nanti transfer kemana, terus Kak Janet nanti withdrawnya gimana, itu harus benar-benar dipikirkan secara matang. Saya sendiri tidak mau ribet dengan hal-hal seperti itu, jadi nggak apa-apa deh 10% untuk platform Upwork, karena Upwork sudah membantu saya memfasilitasi saya dengan wadah platform tersebut. Jadi saya tinggal kerja, saya terlindungi, klien terlindungi, kita sama-sama aman. Terus semua payment termnya semua jelas, tinggal withdraw ke akunnya kita. Mungkin secara simpelnya seperti itu. Tapi kalau Kak Janetnya sudah ready dengan semua konsekuensi tadi, boleh bisa kita ajak lewat Gmail atau lewat apa. Karena tadi ya, kalau sudah kita hire, kita sudah kerja dengan dia, kita sudah ada kontak dengan dia, sudah aman. Seperti itu Kak Janet, Kak Janet ya. Oke, nah jadi lebih baik hati-hati jangan bermain belakang ya Kak Janet ya. Jangan nakal ya. Ingat itu. Oke. Lebih baik kita kehilangan 10% ya kan dikit daripada kehilangan 100% ya kan. Ya nanti kalau udah 4 bulan 5 bulan ya nggak apa-apa lah. Gitu. Nah ini dari Kak kita daging daging banget ini beneran Kak kita ini daging. Ini kita dagingnya wagyu. Jadi ya teman-teman bayangin aja deh, misalkan teman-teman investasi di sini 999.000 ya, dengan teman-teman pertama dapat $100, itu udah dapat hampir 2 kali lipatnya ya kan dengan dolar yang sekarang loh, 1.800.000 gitu anggaplah ya, ya kurangi 10% 1,6 juta. Tuh. Jadi ya sudah sangat-sangat worth it teman-teman. Ya apalagi kalau di Upwork teman-teman kemungkinan $100 tuh udah jarang ya. Rata-rata sekarang tuh minimal banget $200 lah kalau kita yang kerjaannya by hourly ya. Kecuali kalau yang by project kayak Mbak Marina tadi, misalkan bikin newsletter doang bisa masih di $45 atau $50 kayak gitu. Ya 2 kali dapat bikin newsletter doang udah dapat 100 gitu. Balik Jadi ayo modal dong. buruan banget. Iya balik modal, wah lebih lebih dari balik modal ya kan. Dah makanya, yuk buruan gabung. Nah, karena kita cuma sediakan 5 seat di harga 999 tadi ya. Jadi buruan banget gabung Kak kita. Kita tunggu kedatangannya. Asik. Oke, selanjutnya dari Kak Tanti Windarti yang penuh dengan hati-hati. Kak Marina, tips untuk dapetin first client di Upwork gimana ya? Karena belum ada review klien. Nah, ini kendala kita semua yang beginner nih. Gimana tuh, Mbak Marina? Boleh dijawab. Oke. Saya juga pertama kali dapat klien, pertama kali dapat hire langsung 2 kemarin itu, belum ada review sama sekali. Jadi benar-benar ya work history-nya itu masih zero, masih clear, tidak ada sama sekali. Tipsnya adalah
Nah, ketika teman-teman sudah stand out as spesialis di sana ya, tadi positioningnya teman-teman boleh filter job yang paling relate dulu, yang short term job, yang one time job. Yang gampang dulu tapi sangat yang relate dengan niche-nya ataupun posisinya teman-teman sebagai apa. Oke, mulai dari situ dulu. Misalnya saya sebagai email marketing, oke, saya cari job untuk desain satu campaign ataupun satu newsletter. Saya mulai dari sana. Nah, ketika desain itu selesai dan one time project tersebut selesai, klien akan ngasih rate ke kita dan usahakan rate-nya itu ke hasil kerjanya kita itu oke, sesuai dengan ekspektasinya si klien ya. Ketika yang kita deliver itu adalah semua sudah oke, dia akan memberikan kita review yang bagus. Uh, Bintang 5 mungkin dengan reviewnya yang wordingnya yang oke itu sangat memboost gitu. Jadi first attract-nya itu jangan mencari kerjaan yang complicated dulu, yang sangat-sangat tasnya rumit. Cari kerja yang sesimpel mungkin, yang paling relate dengan talentsnya teman-teman ataupun spesialisnya teman-teman. Winning this and you will get the first review. Dan itu nanti akan pelan-pelan menaikkan range-nya teman-teman di SEO-nya si Upwork tersebut. Gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, thank you banget Mbak Marina. Ada lagi yang mau tanya-tanya? Oke, ini mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Aku mau sedikit pamer-pamer juga ah. Nah, ini aku mau share ke teman-teman. Nah, ini LinkedIn-ku per hari ini ya teman-teman ya. Nah, udah sampai di 10.000 impression ini. Nah, kayak gimana bisa kayak gini ya? Nanti akan aku bongkar juga gitu. Akan aku bongkar rahasianya di bootcamp kita. Nah, jadi ya ini ya LinkedIn-ku pribadi ini ada 37 kemunculan pencarian gitu dan impressionnya udah di angka 10.000. Dapetin 10.000 di LinkedIn itu kita itu termasuk viral teman-teman. Bener. Aku nggak self claim ini ya. Kenapa aku nggak self claim? Nah ini bisa dilihat dari notificationku. Teman-teman bisa baca di sini. Nah ini mana nih? Mana? Ini dia. 8 jam yang lalu. You have one of the most view profiles at verification to boost trust. Nah, kamu adalah salah satu profil yang paling banyak dilihat gitu. Ini dari LinkedIn langsung ya pemberitahuannya gitu. Bukan aku minta LinkedIn buatin gini. Nah, itu dari 10.000 impression aja aku bisa jadi profil yang paling banyak dilihat. Salah satu dari profil yang paling banyak dilihat, teman-teman. Beda banget sama Instagram ya. Kalau 10.000 itu angka kecil itu mah. Tapi di LinkedIn 10.000 itu udah viral, teman-teman. Nah, jadi buruan banget karena LinkedIn ini masih platform yang seksi buat kita mencari pekerjaan ya, kayak gitu. Dan HR atau recruiter pun ataupun klien luar negeri masih sangat-sangat melihat dari LinkedIn. Bahkan Mbak Marina pun banyak dapat dari LinkedIn juga. Dari LinkedIn akhirnya di-invite ke Upwork kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita bongkar juga di bootcamp. Nah, makanya nanti aku akan bongkar juga tuh buat teman-teman yang gabung malam ini akan dapat e-booknya 3 kesalahan LinkedIn profil. Tiga tuh kecil lah, teman-teman bisa langsung mengerjakan gitu kan. Makanya aku bikin nggak perlu banyak-banyak, bikin 3 dulu aja. Yang penting teman-teman bisa mengaplikasikannya kayak gitu. Nah ini kalau aku buka nih secara analitik itu teman-teman bisa lihat 270% kenaikan impressionku. Nah ini ya, aku buka datanya secara daily. Aku berani buka-bukaan data gitu. Jadi kita nggak ada self claim teman-teman. Ini kita benar-benar by progress, by process teman-teman ya. Ini data per 7 hari ya. Aku buka per 30 hari, per 1 bulannya deh, 28 hari. Nah, bisa dilihat ya impressionku. Dadadadadadadad, jedar, naik. Tuh. Dar, dengarkanlah, ya kan? Seperti itu. Dan ini dapat 21.000 impression per bulan ini. Itu sangat-sangat lumayan banyak teman-teman untuk di LinkedIn. Jadi yuk, pengen bisa kayak gini. Dan ini aku nggak ngonten tiap hari ya. Nggak, cuman seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali cukup. Dan nanti akan aku ajarkan gimana supaya seminggu 2 kali itu bisa efektif gitu buat teman-teman semua. Jadi buruan banget gabung. Karena ini paket lengkap banget pokoknya. Gitu. Ada yang mau tanya lagi boleh? Ada yang mau open mic juga boleh? Open cam?
Open mic dan stand up. Hah, buruan, buruan. Oke, kalau misalkan belum ada lagi juga, aku izin reminder kembali untuk informasinya buat teman-teman semua tadi. Kalau masih ada yang mau bertanya, masih sangat-sangat boleh ya. Kita masih ada waktu sampai 21.30. Gitu. Nah, ini tadi bootcampnya ini 10 kali sesi live class ya. Jadi sekali lagi ini live class bukan recording. Jadi teman-teman akan kita ajarkan secara langsung. Bukan teman-teman belajar di recording, enggak. Nah, rekamannya dapat, materi presentasinya dapat, materi presentasi dari kita, portofolio projectnya teman-teman juga nanti dibantu Mbak Marina juga kan tadi untuk building portofolionya. Kemudian ada grup bootcampnya, jadi teman-teman bebas bertanya ke kita ya, nggak ada cuman tapi cuman bisa nanya di live kelasnya doang, enggak. Kita ada WA grup bootcampnya, nanti teman-teman akan masuk ke WA grup bootcamp, bisa tanya bebas di situ selama selama grupnya ada. Nah, yang penting kita slow respon cuma di jam tidur aja gitu. Dan tentunya dapat e-sertifikat juga. Ini topiknya pembahasan tentang apa? Tentang positioning dan pricing. Karena positioning itu sangat-sangat penting, teman-teman. Ya, kita bisa personal branding itu karena masalah positioning. Kemudian high converting profile, komunikasi dan closing, dan client attraction system. Dan ini promo cuma 3 hari di harga 999.000 untuk 5 peserta tercepat. Dan ini sekali lagi aku ingatkan ini bukan gimmick-gimmick marketing, enggak. Kalau teman-teman ini udah full 5 seat, kita benar-benar udah naik ya harganya ke 1.150.000 gitu. Kemudian lanjut, teman-teman bisa amankan dulu slot DP boleh ya DP dulu di 499.000 dan nanti pelunasannya di 10 hari ke depan setelah masuk di bootcamp pertemuan pertama ya. Dan ini sekali lagi hanya untuk 5 peserta tercepat. Nah, itu. Dan sekali lagi, ini harga yang sangat terjangkau dengan 10 kali pertemuan live online ya teman-teman. Boleh cek IG-nya Mbak Marina, boleh dicek, boleh di-follow, dan boleh dilihat. Mentoring one on one sama Mbak Marina lumayan 350.000 teman-teman. 3 kali mentoring bisa langsung dapat kelas ini secara full. Nah, bahkan dapat ya 3 kali sama Mbak Marina juga ya. Kemudian akses recording ada. Kemudian juga insight dari dunia corporate dan remote worker juga. Nah, kita akan berbagi insight-nya. Karena yang klien kita juga ada yang klien corporate ya kayak Mbak Marina itu kliennya juga ada corporate dari US, dari Aussie. Nah, jadi ya teman-teman akan dapat insight-insightnya. Kemudian mentornya dari para praktisi berpengalaman ya. Jadi kami nggak self-claim. Teman-teman bisa lihat tadi aku pun juga sebagai LinkedIn practitioner. Itu teman-teman bisa lihat impressionku dan aku udah berkali-kali dapat uh, the one most viewed profile. Profilmu paling banyak dicari. Itu berkali-kali. 10 kali udah lebih. Aku sampai udah lupa, udah nggak pernah ngitungin lagi. Karena aku udah memang udah selama setahun aku aktif di LinkedIn ya. Kemudian ini kolaborasi yang belum tentu ada lagi. Jadi buruan banget gabung karena bisa jadi setelah batch ini kita belum tahu kapan lagi akan buka atau malah kita nggak buka sama sekali ya. Wallahu a'lam ya. Jadi ini buruan banget teman-teman gabung di bootcampnya dan teman-teman boleh bandingkan dengan kelas lainnya. Itu tidak ada kelas yang selengkap ini ngajarin masalah mencari kliennya. Karena apa? Karena kita yakin teman-teman sebenarnya sudah punya skill yang bisa dijual. Tapi teman-teman nggak tahu cara menjualnya. Kayak gitu. Seperti itu. Dan sekali lagi aku ingatkan juga, eh ini dia buat teman-teman yang gabung akan dapat ebook dari aku. Ini 3 kesalahan LinkedIn profile ya. Dan banyak udah dari aku udah lebih 50 orang yang aku mentoring di LinkedIn dan rata-rata mereka setelah ikut mentoring one on one sama aku itu langsung ada yang 2 hari langsung dapat outreach dari calon klien kayak gitu. Outreach ya, bukan langsung deal ya. Kalau masalah deal kan tergantung dia sama kliennya ya. Aku nggak overclaim nih, nggak. Jadi langsung dapat outreach dan banyak banget yang WA ke aku, wah Mas Didi thank you, aku dapat outreach dari klien. Aku thank you, aku dapat ini dari calon klien gitu.
Ada yang dapat tawaran dari klien di Jepang, ada yang dari Australia, ada yang dari US juga. Nah, tapi sekali lagi itu calon klien ya, bukan langsung dapat klien, teman-teman. Seperti itu. Oke, ada yang masih mau bertanya? Oke, mungkin aku ada yang tanya ke Mbak Marina. Mbak Marina, kenapa nih? Buat teman-teman nih harus join bootcamp kita apa nih? Buat penyemangat teman-teman gitu kan? Oke, eh, beruntung sih Mas, ada menyediakan platform belajar how to stand out di Upwork dan juga di Fiverr. Ya, ini salah satu platform yang menyediakan gitu. Karena apa? Karena saya yang berangkat dari pengalaman pribadi, gimana struggle-nya saya pertama kali step in di Upwork. Sebenarnya saya punya Upwork itu dari tahun 2024, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana cara stand out di sana, jadi hampir setahun itu dibiarkan. Nah, itu sambil mencari tahu ya, bagaimana sih Divi ini punya platform biar saya bisa stand out di sana gitu. Itu sangat-sangat memakan waktu ataupun sangat memakan energi kita untuk belajar, untuk menaklukkan itu platform. Dan akhirnya dengan self trial sana sini coba semua bongkar segala macam akhirnya bisa ketemu formula yang paling pas dan itu berhasil gitu. Dan itu akan saya sampaikan ke teman-teman yang di sini. Dan mostly beberapa peserta yang sudah one on one dengan saya itu menerapkan apa yang sudah saya ajarkan ke mereka, strategi yang sudah saya lakukan di Avok dan itu sudah works di mereka gitu. Jadi sangat-sangat membantu sih dengan ikut platform belajar platform Avok di sini. Kalau mungkin saya dulu butuh hampir setahun untuk bisa stand out, mungkin teman-teman dengan mengikuti platform ini bootcamp di sini akan bisa mungkin 2 bulan udah bisa gitu. 2 bulan atau 1 bulan sudah stand out gitu loh Mas. Jadi sangat-sangat membantu ya karena itu di spill secara ini ya, secara real prakteknya. Sama dengan Kak Marcella juga kemarin kan dia akan spill secara prakteknya, dia juga akan encourage teman-teman semua bagaimana caranya untuk stand out di sana. Tidak hanya kita mengajarkan secara teknik, tapi kita juga mengajarkan soft skill gimana stand out di sana gitu. Betul banget. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi yang kita ajarkan di sini kayak gimana teman-teman supaya bisa stand out dan modal teman-teman punya modal untuk personal branding kayak gitu. Jadi kita ngajarkan secara lengkap di Fiverr teman-teman bisa menunggu, bisa jadi gatekeepernya gitu kan untuk datang klien yang datang. Tapi sambil menunggu teman-teman bisa jadi hunternya di Upwork. Sambil jadi Hmm. hunternya teman-teman personal branding di LinkedIn. Selengkap itu udah kita susun ini kurikulum khusus buat teman-teman semua yang nantinya akan gabung ke kelas ini gitu. Jadi ya buruan banget gabung ke kelas kita karena ini belum tentu akan ada lagi ya. Oke, Dan ada itu yang masih mau pulang, bertanya? oh itu ada tuh, Kak Yofi nanya Oh ya, lagi. silakan Kak Yofi and Nuno, boleh? Sekarang mau nanya ininya apa? Bootcampnya sekarang. Iya, Eh kalau misalnya ikut bootcamp ini berarti ada sertifikat atau enggak ya? ada sertifikatnya. Ada kita kasih Ada. sertifikat. Karena kan Ada. ini oh, soalnya kan ini kayak kayak apa namanya? Kan bukan skill ya. Apa namanya? Cuman penguasaan di kita di Upwork aja gitu kan. Kalau skill itu kan kayak Betul. email marketing, kayak apa gitu, sosial media. Betul, betul. Tapi ini dapat sertifikat juga nanti. Iya, tetap dapat sertifikat. Sertifikatnya untuk Oh, apa ya? Bisa untuk ini ya. Kayak misalkan nanti suatu saat teman-teman bisa diundang atau apa gitu kan, diundang jadi pembicara atau apa, teman-teman bisa bilang, oh hmm. aku udah pernah belajar nih masalah ini. Jadi ya ini sertifikatku gitu. Ya bisa aja gitu kan.
Jadi ya bisa banget Pak Yofi, sertifikatnya masih bisa dimanfaatkan. Walaupun ini bukan hard skill ya, tapi ini tuh bagian dari soft skill sebenarnya. Kayak gitu. Ini. Terus kalau itu, Oke, kalau yang ya, tadi kan ada program DP ya. Yang ya. program DP itu berarti totalnya yang ngikut yang mana tuh? Yang 1,5 atau yang 1,1? Masih di 999 Pak Yofi kalau joinnya sekarang ya, selama 5 seat tadi Oh, belum penuh. Kalau belum penuh itu akan ikut yang harga 999.000. Nanti pelunasannya setelah di hari kedua. Hari pertama hari tanggal kedua. 27, hari kedua 28 gitu. Jadi masih ada kita Oh, kasih waktu 10 hari buat teman-teman melakukan pelunasan. Seperti itu. tapi DP-nya harus sekarang gitu. Iya, kalau Oh, misalkan nggak sekarang nanti harganya berubah ke 1.150.000 gitu. oh iya, iya. Oke, makasih. Oke, sama-sama Pak Yofi. Gimana? Yang lain ada yang mau tanya-tanya? Atau masih dari Pak Yofi Nuno mau sumbang sebuah lagu? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin aku cukupkan untuk kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang jelas. Ini eh, belum ada teman-teman bootcamp yang menawarkan eh, pembelajaran tentang platform mencari kerja selengkap ini ya. Biasanya tuh beberapa bootcamp itu cuman mengajarkan Upwork aja. LinkedIn aja, Fiverr aja kayak gitu. Dan ini boleh teman-teman cek deh kalau yang udah pernah ikut bootcamp pasti udah tahu gitu ya. Jadi ya ini yang selengkap ini karena apa ya kita tahu mungkin nggak semua teman-teman uh, bisa winning di salah satu. Kalau kita cuma buka Upwork aja belum tentu teman-teman merasa cocok. Buat yang merasa aku terlalu sibuk nggak punya banyak waktu untuk hunting gitu kan. Teman-teman punya pilihannya di Fiverr gitu, punya pilihannya di Fiverr untuk menjadi gatekeeper gitu kan. Tapi buat teman-teman yang punya mental striker gitu kan, mental penyerang dan mental hunter, itu bisa banget manfaatin dua-duanya bahkan. Sebagai gatekeeper iya, aktif di Fiverr, cuman bikin gignya aja, tapi juga sekaligus aktif purpose di Upload juga. Nah, itu jadinya double power ya. Bahkan bisa jadi triple power dengan teman-teman aktif ngonten di LinkedIn-nya, bahkan di LinkedIn nggak perlu teman-teman setiap hari ya. Nggak kayak Instagram, Threads, atau lain-lainnya. Yang harus banget tiap hari kalau teman-teman mau nambah followers, mau nambah opportunity lainnya lah intinya. Tapi kalau di LinkedIn 2 kali aja cukup. Aku selama setahun ini aktif di LinkedIn, alhamdulillah nambah 1.000 connection udah teman-teman kayak gitu. 1.000 lebih. Dan total tadi teman-teman bisa lihat followersku itu total udah di 2.000 tadi ya. Kayak gitu dan tadi berkali-kali dapat one most viewed profile. Profil paling banyak dilihat kayak gitu. Jadi buruan banget ini sudah selengkap itu kita build kurikulumnya buat teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman bisa segera bergabung. Oke, thank you banget buat teman-teman semua dan thank you banget juga buat Mbak Marina yang udah berbagi banyak ke kita. Dan nanti ditunggu untuk di kelas berikutnya ya Mbak Marina ya. Thank you Oke, buat semuanya. Thank you Mbak Marina dan thank you semuanya. thank Assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Thank you Mas Didi. Bye. Bye semua. Thank you semua. Terima kasih, Mas Didi. Sama-sama. Terima kasih Mama Rina Mas Didi.